Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut bersama Radio Republik Indonesia langsung dari bumi Porodisa. Inilah debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024. Kita sambut MC kita, Stevie Kolibu. Tabea Supadarame. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin pemirsa, pendengar dan warganet. Pada saat ini kita akan menyaksikan debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Yang kami hormati, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut, yang kami hormati Ketua, Anggota, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut, jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut, pimpinan partai politik, tim panelis dan tim perumus, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024, serta tim pendukung pasangan calon yang hadir pada saat ini. Hadirin pendengar, pemirsa, dan warganet. Pada saat ini kembali kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut untuk pemilihan tahun 2024 ini akan memaparkan visi misi, program kerja, adu argumentasi dan adu gagasan sesuai dengan tema debat pada hari ini. Good governance dengan subtema peningkatan kualitas aparatur, penerapan e-government, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Debat ini menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang ditawarkan oleh pasangan calon untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan untuk debat kedua ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Manado dan Talaut. Dari ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut, saya, Steve Kolibu. Inilah debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Hadirin pendengar, pemirsa, dan warganet, kita sambut kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Dan inilah pasangan calon nomor urut 1, Mokhtar Arunde Paramaga dan Ade Yeswa Sahea. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 1. Silakan untuk mengambil tempat duduk. Sebelah sini, Pak. Baik, dipersilakan duduk. Pasangan calon nomor urut 2, Irwan Hasan SE dan Haroni Mamendiwalo. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Para bapak-bapak dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 3, Welly Dita dan Anisya Grecia Bampungan SE. Kepada Bapak Ibu bisa menempati tempat duduk yang sudah
kami sediakan. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 4, Dr. Tami Wantania MTH dan Jackmon Ambisi SH. Baik, Bapak Ibu silakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Dan pasangan calon nomor urut 5, Yopi Saraung AMDAK dan Insinyur Adolf Seweran Binilang ME. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut tahun 2024. Hadirin pendengar, pemirsa, dan warganet, mengawali acara ini, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan jingle Pilkada Talaut 2024. Sarana Pembaru Sasago Taroda Nisa Porodisa Kini tiba saatnya kita memilih pemimpin. Mari ramaikan, sukseskan pesta demokrasi. Ayo gunakan hak pilihmu, suaramu sangat berarti. BTI Teksu Adio Asu Sambau Mamang ketalai mangapia Karanusa Porodisa Ayo rayakan, gempatkan pesta demokrasi. Langsung bebas rahasia, bersikap jujur dan adil. Sanggup dimari Surabaya. Mari ramaikan, sukseskan pesta demokrasi Talaut. Menjadi pemilih berdaulat, ramah dan santun, bergandeng tangan bersama untuk satu tujuan, bersatu membangun negeri di ujung Nusantara. Pilih pemimpin
yang pasti terpercaya. Bersama kita gapai cita-cita Porodisa. Ayo memilih, gunakan hak konstitusimu. Ciptakan pilkada aman, damai dan demokratis. Sansiote sampate pati, Sampuri masuk Ramaya. Sansiote sampate pati, Susamua Suntari Norau. Mari datang ke TPS 27 November 2024. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin pendengar, pemirsa, dan warganet. Untuk membuka rangkaian debat publik kedua pada hari ini, mari kita ikuti sambutan sekaligus doa dari Ketua KPU Talaut, Bapak Andri LJ Sumolan. Pada Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati teman saya, anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaut, Ibu Hilda Jain Pelandung bersama Pak Sek dan jajaran sekretariat. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal yang hadir saat ini, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang terundang dalam kegiatan debat publik kedua di saat ini. Yang saya hormati tim panelis dan tim perumus, yang saya hormati moderator dalam pelaksanaan debat publik kedua di saat ini, yang saya hormati dan saya banggakan pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 5 yang nanti sebentar akan berdebat berdasarkan tema yang sudah kita tentukan di saat ini. Pertama-tama patutnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih-Nya kita boleh berada di tempat ini untuk mengikuti kampanye debat terbuka kedua calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaut untuk pemilihan tahun 2024. Sejak ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 31 Maret tahun 2024, pelaksanaan tahapan kampanye, tahapan pilkada serentak di tahun 2024 ini menyisakan waktu atau menyisakan 26 hari lagi, menuju di tanggal 27 November 2024. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, debat publik antara pasangan calon adalah salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU di dalamnya pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kami sampaikan kepada para pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan gagasan, visi misi serta program berdasarkan tema debat di saat ini yaitu Good Governance dan subtema peningkatan kualitas aparatur, penerapan e-government, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan reformasi birokrasi untuk meyakinkan pemilih di Kabupaten Kepulauan Talaut agar menjatuhkan pilihan kepada masing-masing pasangan calon. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti melalui media virtual, pelaksanaan debat kedua ini untuk menyimak bersama agar mendapat referensi, mempertimbangkan sehingga diberikan kemantapan dalam menentukan pilihan pada tanggal 27 November 2024. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah pesta demokrasi
yang sangat penting bagi negara kita, terlebih khusus di daerah yang kita cintai ini, Kabupaten Kepulauan Talaut. Bersiaplah di tanggal 27 November 2024 nanti untuk memberikan suara. Saya mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Kepulauan Talaut mendengarkan suara hati nurani sendiri. Marilah kita memilih sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Pemilihan kepala daerah bukan lebih dari sekedar memilih, tetapi menjaga ketertiban dan kedamaian. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang dewasa dalam bersikap menghadapi proses demokrasi. Jaga sikap yang tenang dan menghormati pendapat orang lain. Meskipun berbeda pilihan, inilah inti dari demokrasi yang sejati. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih kepada tim panelis dan tim perumus yang sudah menyusun pertanyaan yang akan dipakai pada saat pelaksanaan debat publik kedua ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada media dalam hal ini RRI Manado dan RRI Talaut yang sudah memfasilitasi pelaksanaan debat kedua di saat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selalu berkoordinasi bahu-membahu untuk melaksanakan proses tahapan pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada TNI dan Polri yang selalu bersama-sama bersinergitas dalam proses pelaksanaan tahapan pilkada yang sama-sama kita jalani. Mengakhiri sambutan saya mengajak sejenak kita semua menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan, memohon agar kiranya pelaksanaan debat ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Sekiranya ada kekurangan dalam pelaksanaan debat publik ini, kami memohon maaf. Izinkan menutup sambutan saya di saat ini, karena ini ada 5 pasangan calon. Saya akan berikan sebanyak 5 pantun. Bunga dahlia tepi telaga, sungguh sedap dipandang mata. Setiap suara sangat berharga untuk majukan daerah tercinta. Sore-sore masak siput, paling enak pakai nasi. Jangan sampai golput, mari kita berpartisipasi. Sebelum hujan kembali deras, ayam kembali mengejar itik. Mari mendukung dengan cerdas menuju Porodisa yang lebih baik. Hujan deras sudah reda, tetapi baju terlanjur kusut. Pilihan politik boleh berbeda, tapi jangan saling hasut dan saling fitnah. Yang terakhir, pohon ketapang daunnya muda, jadi sandaran tepi telaga. Kalah dan menang berlapang dada, karena persatuan harus dijaga. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Shalom. Sansiate. 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 Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada Ketua KPU Talaut, Bapak Andri LC Semolang. Dan hadirin pendengar, pemirsa, dan warganet. Pada debat publik kedua kali ini terdapat 3 panelis dan 2 tim perumus yang telah menyusun soal untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024 ini. Ketiga panelis adalah Dr. Ferry Daud Liando SIP, MSI, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi. Joni Alexander Suwak, SEMSI, Pembina tingkat 1 di Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara. Dan Dr. Tommy Sumakul, SHMH, Dosen Fakultas Hukum di Universitas Samratulangi, Manado. Dan tim perumus, keduanya kebetulan hadir pada saat ini, ada Bapak Arfan Bawangun, SHMH, dan Bapak Penggasihan Santo Amisan, SIP, MSI.
Dan hadirin pendengar, pemirsa, dan warganet, saat ini kita akan menyaksikan penyerahan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis dan juga tim perumus yang akan diwakili oleh Bapak Arfan Bawangun SHMH, akan menyerahkan pertanyaan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaut. Ya, dipersilakan. Hadirin, kita beri tepuk tangan untuk tim panelis dan juga tim perumus yang sudah merumuskan pertanyaan untuk debat kedua kali ini dan dapat kita saksikan bersama masih dalam kondisi tersegel. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik. Hadirin pendengar, pemirsa, dan warganet, saat ini debat kedua segera akan kita mulai dan pastinya akan dipandu oleh dua orang moderator. Untuk itu mari kita sambut moderator debat publik kedua, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Beri tepuk tangan untuk moderator kita, Ricky Gerungan SSM Hum dan Binesia Lesawengen SIP. Terima kasih pembawa acara rekan Steve Kolibo SIKOM. Salam jumpa hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet. Saya Binesia Lesawengen. Dan saya Ricky Gerungan, Anda menyaksikan debat publik kedua, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Mengusung tema Good Governance dengan subtema peningkatan kualitas aparatur, penerapan e-government, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Debat publik ini diikuti oleh 5 pasangan calon. Sebelum debat kedua ini dimulai, kami akan membacakan tata tertib debat yang wajib ditaati hadirin dan pendukung pasangan calon. Sekali lagi hadirin mohon diperhatikan tata tertib yang akan kami bacakan. Tata tertib saat debat berlangsung. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Apabila tata tertib ini dilanggar, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang debat dan atau dikeluarkan dari ruang debat. Hadirin, kami akan menggunakan hak moderator untuk memberikan peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3 jika para pendukung paslon melanggar aturan. Sepakat Bapak Ibu pendukung paslon? Sekali lagi, sepakat Bapak Ibu? Baik. Baik, hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet. Debat kedua ini terbagi dalam 6 segmen. Dan kita awali segmen pertama, yakni pemaparan visi, misi, dan program unggulan masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. Waktu yang diberikan masing-masing 3 menit. Dan untuk penyampaian visi, misi, dan program unggulan akan disampaikan oleh calon bupati. Namun kami mengundang semua pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menempati podium yang sudah disediakan. Dimulai dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Bapak Mukhtar Arunde Parapaga dan Bapak Ade Yeswa Sahea. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, Bapak Irwan Hasan SE dan Bapak Haroni Mamentiwala. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3, Bapak Willy Tita dan Ibu Anisya Gresya Bambungan SE. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 4, Ibu Dr. Tami Wantania MTH dan Bapak Jackmon Abisi SH.
Dan selanjutnya, pasangan calon nomor urut 5, Bapak Yopi Saraung AMD AK dan Bapak Insinyur Adolf Seweran Binilang ME. Bapak Ibu, mari kita berikan dukungan bagi para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut tahun 2024. Saat ini kita akan ikuti pemaparan visi, misi, dan program unggulan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penyelenggara Forkopimda, si mangahaguranga paparatu banua nanggu banua, di madu ruangan, tokoh adat, narasumber, dan secara khusus keempat pasang sahabat dan rekan yang hari ini akan memberikan visi dan misi sebagai peserta debat kandidat. Spesial untuk semua pendukung, 5 pasangan calon hadirin, dan media pers yang kami hormati. Visi misi ini kedua kali akan kami sampaikan. Debat kandidat pertama ini pun kami telah paparkan. Visi kami singkat, yaitu mewujudkan Kabupaten Talaut yang elok, mandiri, aman, dan sejahtera. Elok artinya adalah tata kelola pemerintahannya betul-betul ramah, takut akan Tuhan, taat kepada adat istiadat, sehingga kearifan lokal di tanah Porodisa ini betul-betul dijunjung tinggi. Kenapa ini menjadi kewajiban bagi kami pasangan nomor urut 1? Karena sejak Talaut inilah lahir bahwa leluhur kita telah mengajarkan tentang sopan santun, tata kelola kehidupan, tata krama, persahabatan, dan ini harus dijaga oleh pemerintah, oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, siapapun itu selama Talaut ini tetap berdiri. Berikut, kami ingin mewujudkan Talaut yang mandiri, aman dan sejahtera. Mandiri kenapa? Karena letak geografis kita membutuhkan kualitas pemimpin daerah yang mampu berkualitas memahami persoalan daerah. Aman karena kita adalah daerah perbatasan, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah. Ada TNI, ada polisi, dan stakeholder lainnya. Dan terakhir sejahtera. Goal, output dari semua yang kami lakukan adalah bagaimana ada rasa keadilan di Kabupaten Talaut, dan Talaut ini betul-betul mengalami pertumbuhan ekonomi, kemampuan daya beli masyarakatnya kuat, sehingga kesejahteraan Kabupaten Talaut dapat tercapai sesuai dengan amanat dan tujuan Talaut menjadi kabupaten. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi, misi, dan program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, kami bangga berada di depan orang-orang hebat yang ada pada ruangan ini. Mengawali apa yang kami debatkan pada sepanjang sore hari ini, izinkan kami mengirim salam buat Pak Prabowo Subianto bersama Pak Gibran Rakabuming sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah dilantik. Dari ujung utara NKRI kami kirimkan salam buat Bapak. Semoga bisa menjadikan Indonesia makmur dan sejahtera. Misi kami yang keempat adalah mewujudkan ASN yang produktif, yang kompeten, dengan menambah atau dengan memperbaiki kualitas pendapatannya dan
memperbaiki kualitas keilmuannya demi mencapai clean and good governance. Ini sesuai dengan tema pada sepanjang debat kali ini. Oleh karena itu tidaklah salah kami mengambil tema tersebut. Dan saya memulainya dengan kata seperti ini. Dalam sistem pemerintahan yang kuat, orang salah akan menjadi baik. Dalam sistem pemerintahan yang salah, orang baik sekalipun juga akan menjadi salah. Oleh karena itu pentingnya saya mengajak Bapak Ibu untuk mewujudkan yang namanya clean and good government ini. Saya memulai dengan kota atau Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten yang tidak punya apa-apa. Dulunya kabupaten yang tidak termasuk berkembang dan maju. Sejak tahun 2008 dipimpin oleh orang yang saya anggap sebanget, yaitu Menteri Pan-RB yang kemarin yang pada zaman Pak Jokowi, Pak Aswar Anas memimpin Kabupaten Banyuwangi menjadi begitu luar biasa, menerima penghargaan yang begitu luar biasa. Kemarin terakhir dia menerima penghargaan dari UNWTO tentang tourism. Dan hal ini itu terjadi karena yang namanya reformasi birokrasi yang berhasil di sana. Bagaimana dengan Kabupaten Kepulauan Talaut? Hari ini kita dipertontonkan oleh reformasi birokrasi, clean and good government yang menurut saya jauh daripada harapan. Oleh karena itu penting bagi kita semua 5 pasangan yang ada sepanjang sore hari ini. Mari kita wujudkan Talaut. Mari kita wujudkan Talaut yang punya clean and good government yang begitu luar biasa. Talaut masih bisa, Talaut pasti bisa. Reformasi birokrasi, Talaut pasti bisa dengan law enforcement yang baik. Oleh karena itu kami pasangan IHAM pada sepanjang sore hari ini menawarkan sistem pemerintahan clean and good government yang akan kami tawarkan bagi Kabupaten Kepulauan Talaut yang maju, bermartabat dan mandiri secara ekonomi. Terima kasih. Waktu Anda masih ada? Waktu Anda masih ada? Cukup. Selanjutnya pemaparan visi misi dan program unggulan paslon nomor urut 3. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut, Ketua KPU Kabupaten Talaut bersama jajarannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaut bersama jajarannya, para panelis, rekan-rekan pasangan calon, rekan-rekan media, serta hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini kami pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, Weli Tita dan Anisya Bambungan, menyampaikan visi misi sebagai berikut. Visi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaut yang bermartabat, religius, maju dan sejahtera. Misi kami adalah sesuai tema: 1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparan, dan akuntabel, meningkatkan kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab guna mendukung pembangunan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, sesuai tema Good Governance dan subtema meningkatkan kualitas aparatur penerapan e-government dan reformasi birokrasi. Maka tata kelola pemerintah yang baik adalah cara pemerintah dan lembaga republik mengelola sumber daya, membuat keputusan, dan melaksanakan kebijakan. Berorientasi pada kepentingan masyarakat secara transparan, akuntabel, represif, dan berintegritas. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi transformasi, akuntabel, responsivitas, partisipasi, kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan inklusivitas. Program unggulan pasangan WTAB sesuai tema debat kedua: dioptimalisasi manajemen organisasi dan SDM aparatur serta jaminan kesediaan
dan peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan asli daerah, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, dan badan perwakilan desa. Perbaikan fasilitas rumah sakit, puskesmas, serta tersedianya obat-obatan ambulans. Waktu Anda habis. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi, misi, dan program unggulan dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Selamat siang hadirin yang terhormat serta para panelis yang saya hormati. Materi debat ini menjadi poin ketiga dari visi misi paslon nomor 4. Kita semua sepakat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jadi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan itu harus, tidak boleh tidak. Aparatur yang memiliki profesional, kompeten, dan berintegritas pasti mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Maka kami paslon nomor 4 berkomitmen untuk mengembangkan program pelatihan dan pengembangan bagi pegawai negeri sehingga mereka dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Menyangkut soal penerapan e-government di era digitalisasi saat ini, teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan. Juga tentunya di dalamnya diharapkan mempermudah masyarakat mengakses layanan publik yang dibutuhkan dalam meningkatkan sektor-sektor penting, termasuk promosi misalnya produk unggulan pisang abaka. Kami berjanji tentunya sebagai paslon 4 untuk mempercepat transformasi digital di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaut. Terkait reformasi, ini tidak hanya tentang perombakan struktural, saudara-saudara, tetapi bagaimana juga menciptakan budaya kerja yang lebih inovatif dan kolaboratif. Nah, kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan program yang diimplementasikan benar-benar akan memihak kepada masyarakat. Hadirin yang kami hormati, dengan tema ini kami percaya bahwa visi yang jelas dan komitmen yang kuat dari calon pemimpin diperlukan untuk tentunya mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang akuntabel. Mari kita sama-sama mendiskusikan sebagai ide yang baik untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut menuju masa depan yang luar biasa. Terima kasih. Waktu Anda masih ada? Baik, cukup. Baik, selanjutnya visi misi dan program unggulan dari paslon nomor urut 5. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta jajarannya, yang saya hormati Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, yang saya hormati moderator panelis, yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi orang-orang tuaku, tokoh-tokoh adat yang boleh mengambil bagian kesempatan di sore hari ini, yang saya hormati teman-teman media, dan yang saya banggakan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Terlebih yang saya cintai, seluruh masyarakat yang ada di tanah Porodisa dari Tinonda sampai Napo Baru. Tentunya selaku orang yang percaya kepada Tuhan, patutlah kita manjatkan puji syukur karena berkat dan cinta kasih-Nya buat kita semua, sehingga kita boleh melaksanakan debat di siang hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, visi kami adalah menjadikan desa kelurahan sebagai sentral subjek dan objek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sebagaimana misi kami yang pertama adalah memastikan proses penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berbasis digital dari desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Tentunya penyelenggaraan pemerintah yang baik harus disertai dengan sistem yang baik.
Oleh karena itu, dengan adanya sistem e-governance, maka proses pemerintahan itu pasti akan mudah untuk sesama lembaga pemerintah bisa mengakses data-data yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Untuk pelaku usaha, mereka bisa melihat potensi-potensi apa yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Begitu juga dengan masyarakat, bisa mengakses data dengan mudah karena kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Talaut hari ini itu sangat, kalau ada badai itu sangat sulit. Dengan adanya e-governance, maka semua data bisa diakses lewat HP dan yang pasti kita akan menyediakan aplikasi Merah Putih portal untuk Talaut Maju. Terima kasih, Tuhan memberkati. Waktu Anda masih cukup, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, demikianlah segmen pertama pemaparan visi, misi, dan program unggulan dari masing-masing pasangan calon. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut. Masih ada segmen selanjutnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bapak Ibu pasangan calon dipersilakan duduk kembali. Pemilihan kepala daerah adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik yang nantinya akan memimpin di daerahnya, lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Talaut. Mari bersama-sama kita menciptakan pilkada serentak di tahun 2024 ini, pilkada yang aman, damai, dan lancar, demi suksesnya demokrasi di tanah Porodisa yang sama-sama kita cintai. Mari datang ke TPS Rabu 27 November 2024 untuk memilih pemimpin yang terbaik yang nantinya akan memimpin Porodisa ke depan. Terima kasih, Sansiote Sampate-pate. Kini tiba saatnya kita memilih. Masa depan Talaut dan Sulawesi Utara ditentukan oleh suaramu. Berpartisipasilah dalam pesta demokrasi. Berikan suaramu, gunakan hak pilihmu untuk menentukan masa depan Talaut dan Sulawesi Utara. Ayo, Rabu 27 November 2024, kita ramai-ramai ke TPS Sansiote Sampate-pate. Mohon tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon tenang. Kita akan lanjutkan debat kita. Kami akan lanjutkan debat. Mohon tenang Bapak Ibu. Terima kasih hadirin pemirsa, pendengar dan warganet. Anda kembali menyaksikan debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024. Kami mengundang kembali untuk setiap pasangan calon berada di podium masing-masing. Saat ini kita masuk pada segmen kedua. Pada segmen ini, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis dengan waktu 2 menit, kemudian akan direspon oleh pasangan calon lainnya dengan waktu 1 menit. Kemudian akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang ditanya selama 1 menit. Dan pertanyaan hanya akan dibacakan sekali oleh moderator. Kami ingatkan ketika pasangan calon berbicara, mohon lebih dekat lagi dengan mikrofon biar terdengar lebih jelas lagi. Dan pertanyaan panelis untuk pasangan calon di fishbowl sudah tersedia beberapa huruf sesuai dengan pertanyaan yang ada di meja moderator. Dan kita akan awali pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Disilakan Bapak boleh mengambil satu huruf yang terdapat di dalam fishbowl. Boleh ditunjukkan Bapak? Huruf G.
Boleh kembali ke tempat. Amplop huruf G. Betul ya Bapak Ibu? Ini masih disegel. Saya bacakan. Pasangan calon kami ingatkan, moderator hanya membacakan pertanyaan 1 kali. Untuk paslon nomor urut 1, Kabupaten Kepulauan Talaut merupakan daerah perbatasan yang memiliki area lintas batas dengan negara lain yang dapat membuka peluang terjadinya penyeludupan, perdagangan narkoba, lintasan teroris, dan sebagainya. Jika saudara terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa yang saudara lakukan untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaut? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Posisi letak geografis Kabupaten Talaut kita ada berada pada Alki 2. Bahwa kita ada pada posisi lintasan internasional. Ini ada positif, ada negatifnya. Negatifnya di sini yang dipertanyakan soal ancaman adanya kejahatan narkoba. Karena ini ada pelintas batas internasional. Tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi, sehingga perlu harus diperkuat lembaga adat di sini, memperkuat posisi Forkopimda, terutama Angkatan Laut, Polisi dan TNI di Miangas di sana, di wilayah Kecamatan Nanusa, dan ke depan kami akan melatih, mendidik nelayan-nelayan kita ini menjadi agen supaya mereka akan terlibat menjadi penjaga perbatasan. Pelintas ini bisa bebas. Pernah beberapa waktu lalu di daerah Geme pernah ditemukan narkoba yang masih dalam bentuk utuh. Entah jenisnya apa, tapi ini ada peristiwa pernah terjadi. Sehingga perlu ada sosialisasi bagi seluruh masyarakat Talaut, terutama kita yang berada di daerah utara dan di daerah selatan. Karena posisi Alki kita ini, Laut Bebas Alki 2 ini, itu ada di antara Sangihe, Manado, dan Talaut. Nah, oleh karena itu, sekali lagi bahwa harus diperkuat saudara-saudara kita, masyarakat nelayan kita, bahkan semua perlu harus ada sosialisasi. Dan kita bekerja sama dengan BNN. Hadirkan BNN atau BNK, Badan Narkotika Kabupaten di Kabupaten Talaut. Terima kasih. Baik. Saat ini dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sebagai tambahan, selain kita melakukan kerjasama dengan forum komunikasi antar daerah ini, saya makanya bangga sekali ketika ada pertanyaan seperti ini. Nanti ke depannya mungkin ini pengalaman bagi kita, agar supaya forum komunikasi ini bukan cuma sekedar di acara-acara resmi. Ini penting. Nah, karena ini kita dengan daerah perbatasan, penting untuk menjaga komunikasi agar supaya ini besar manfaatnya untuk kita kerjasama. Selain itu, kita harus pikirkan bahwa selain kerjasama di internal, kita juga harus pikirkan kerjasama lintas negara. Ya, kita tahu bersama bahwa ketika kita membina kerjasama antar mereka, kita bicara dari hati ke hati antar mereka, itu akan mengurangi yang namanya penyeludupan tadi. Selain itu, kita harus tahu bahwa law enforcement, penegakan hukum kita harus tegakkan dengan benar. Karena banyak sekali yang lari daripada itu. Ketika kita punya law enforcement yang baik, saya percaya bahwa penyeludupan itu bakal tidak ada lagi. Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup. Selanjutnya akan direspon pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk merespon pertanyaan dari pasangan dari panelis untuk pasangan nomor 1. Saya rasa saya juga sangat mendukung
untuk pasangan nomor 2 karena kita sebagai boarding crossing kita mempunyai keuntungan dan juga kekurangan, di mana kekurangan kita bisa saja terjadi penyelundupan narkoba. Namun bisa diingat kembali bahwa kita juga mempunyai keuntungan di mana kita bisa melakukan ekspor dan impor ke luar negeri. Yang paling terdekat adalah Filipina. Maka hal itu juga perlu kita pertimbangkan untuk kemajuan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Sekian dari saya, terima kasih. Masih tersedia waktu ingin ditambahkan? Baik. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk merespon. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Dengan tentunya luas perairan yang lebih besar dari daratan, maka tentunya Kabupaten Kepulauan Talaut memiliki potensi besar dalam kelautan dan perdagangan. Tapi berbanding terbalik dengan itu juga, saudara-saudara, tentu posisi strategis ini juga akan menghadirkan tantangan serius, seperti resiko penyelundupan dan perdagangan ilegal. Maka mengatasi masalah ini kami akan meluncurkan program kebijakan Talaut Sejahtera dan Aman yang mencakup penguatan pengawasan dan keamanan di perairan kita, dan kemudian meningkatkan kerjasama dengan pihak berwenang seperti TNI Polri, kemudian membentuk tim relawan masyarakat yang terlatih untuk dapat membantu dalam pemantauan dan menginformasikan terkait tentunya masalah ini, dan mengembangkan infrastruktur pelabuhan yang lebih baik dan fasilitas perdagangan yang dapat mendukung perekonomian lokal sehingga memastikan juga keamanan dan ketertiban di sana. Dengan pendekatan yang komprehensif ini tentu kami Waktu habis. Waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya akan direspon pasangan calon nomor urut 5. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan. Jadi bahwa memang Kabupaten Kepulauan Talaut ini posisi geografisnya terbuka sehingga kemungkinan infiltrasi, ancaman termasuk tadi sudah dikatakan narkoba dan juga mungkin penyelundupan. Sehingga di samping penguatan peran daripada kelembagaan yang ada secara bertingkat sampai di tingkat desa kelurahan dan juga penyiapan sarana prasarana keamanan dan juga pengawasan, tetapi bahwa di era sekarang ini, penyiapan sarana telekomunikasi dan juga aplikasi-aplikasi yang bisa mendeteksi hal-hal yang berhubungan dengan ancaman tersebut ini mungkin perlu juga kita lakukan, sehingga di samping kekuatan kelembagaan yang ada, peran dari stakeholder yang ada di tingkatan masyarakat, tapi bahwa teknologi ini juga tentu mengambil peran yang sangat besar sehingga mudah, cepat, dan akurat untuk penanganan masalah tersebut. Demikian. Baik. Baik, saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, kesimpulan kami adalah perlu seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder memahami benar ancaman adanya penyelundupan dan bahaya narkoba. Karena topik kita ada di situ. Bukan pada soal peluang bisnis. Kalau peluang bisnis belum ada dalam pertanyaan itu. Sehingga nomor 1, 4, dan 5, saya setuju masukan itu. Bahwa kita sepakat perlu ada penguatan. Bahwa masyarakat kita dan semua stakeholder bekerja sama dengan pihak TNI, Polri, ini harus kita tingkatkan. Terima kasih. Waktu Anda masih ada? Waktu Anda masih ada? Baik, cukup. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan panelis untuk pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan Bapak untuk memilih huruf pertanyaan melalui fishbowl yang sudah disiapkan. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu pendukung paslon. Kita sudah sepakat di awal untuk tidak meneriakan pasangan calon ketika sementara berdebat. Baik, mohon ditujukan kepada kamera dan moderator. Huruf B. Baik. Sampul pertanyaan masih dalam keadaan tersegel. Sekali lagi pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali, mohon disimak dengan baik. Pertanyaan, salah satu permasalahan tata kelola pemerintahan adalah
rendahnya keterbukaan informasi publik. Jika kelak terpilih, apa yang Anda akan lakukan dalam mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jawaban simpelnya adalah mall pelayanan publik digital. Kita harus dirikan yang namanya mall pelayanan publik digital. Beberapa tahun yang lalu pernah dijanjikan tentang mall perizinan. Namun sampai dengan hari ini belum terrealisasi. Ketika IHHM terpilih, kami akan janjikan yang namanya mall pelayanan publik digital. Hal ini merupakan program unggulan daripada Kementerian PAN-RB kemarin. Dan di Talaut belum ada. Ini bukan bicara tentang membangun mallnya, tapi membangun infrastrukturnya selain gedung yang sederhana. Tapi di dalamnya itu ada yang namanya tadi akuntabilitas, transparansi, di dalamnya kita bangun di situ supaya ada sistem yang kita kalau bikin KTP ada standarnya 15 menit, bikin apapun ada standarnya, tidak berlarut-larut seperti ini. Begitu juga dengan yang ada akses yang ada di Nanusa sana, nggak perlu kita harus naik kapal ke sini untuk bikin KTP. Itulah gunanya yang namanya mall pelayanan publik digital yang seperti ini. Kita integrasikan secara digital. Karena apa? Bapak Ibu sekalian harus tahu bahwa SDM sumber daya yang di Talaut kita memiliki 3.364 PNS yang notabene-nya 23% itu lulusan SMA. Hal ini itu perlu adanya peningkatan yang namanya aparatur sipil untuk mengoperasikan ini. Tapi saya percaya dengan kapasitas, percaya dengan keunggulan tanah Porodisa ini. Walaupun mungkin keterbatasan yang namanya digital, keterbatasan yang namanya signal dan semuanya. Tapi saya percaya dengan adanya mall pelayanan publik digital seperti ini, itu merupakan jawaban akuntabilitas, jawaban transparansi dari pengelolaan pemerintahan, clean and good government atau pola pemerintahan yang bersih nantinya. Terima kasih. Waktu Anda masih ada? Waktu Anda masih ada? Baik, cukup. Akan direspon pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Betul, benar bahwa perlu pentingnya kehadiran mall pelayanan. Karena di sana akan terfokus, terintegrasi, semua yang namanya perizinan ada di situ. Tapi persoalan kita di Talaut ini masih kesulitan network kita karena daerah kepulauan. Kira-kira kalau nomor 2 terpilih, langkah apa sehingga bisa mempermudah network kita karena kepulauan kita ini yang masih banyak blank spot sehingga informasi masih susah untuk diterima oleh masyarakat. Makasih. Waktu masih tersedia, ingin tambahkan Pak? Cukup. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama-tama tentunya sebagai masukan kepada pasangan calon nomor 2 bahwa infrastruktur dalam mendukung dan menunjang e-government kita di Kabupaten Kepulauan Talaut ini masih sangat kurang. Jadi diharapkan jika pasangan calon nomor urut 2 ke depannya memerintah dalam pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaut, yang pertama harus dibuat adalah infrastruktur untuk menunjang e-government. Lalu untuk transparan, saya rasa kita mempunyai aplikasi yang namanya WA. Jadi untuk melayanan kita perlu anggaran yang lumayan besar untuk itu. Jadi saya memberikan masukan bahwa aplikasi WA ini bisa digunakan sebagai customer service di Kabupaten Kepulauan Talaut, dan ada ASN yang akan dipilih menjadi petugas di situ. Terima kasih. Baik. Selanjutnya akan direspon pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Bagi kami untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kami akan menciptakan platform yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang kebijakan, program, dan penggunaan anggaran secara terbuka. Kami juga tentunya akan mengembangkan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan melaporkan masalah secara langsung. Selain itu juga kami akan melakukan audit dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa data yang disediakan dalam platform e-government
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan cara ini kami percaya masyarakat akan lebih terlibat dan dapat juga turut serta mengawasi kinerja pemerintahan. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk merespon. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Tentunya ini butuh komitmen dari kepala daerah itu sendiri. Karena apa guna kita membangun sistem, tapi kita tidak punya komitmen. Karena dalam era digitalisasi pada saat sekarang ini, itu sangat penting. Transparansi akan mudah diakses ketika kita rela berkorban. Yang pasti saya secara pribadi dan Pak Adolf memastikan ada anggaran untuk proses pembangunan fasilitas yang ada sampai ke desa-desa. Agar supaya masyarakat mudah mengakses. Tidak ada lagi tersembunyi data-data APBD, termasuk kebijakan-kebijakan program kita harus diketahui dan dicermati oleh masyarakat lewat portal Merah Putih. Terima kasih. Waktu Anda masih ada? Waktu Anda masih ada. Baik, cukup. Akan ditanggapi pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih buat semua sarannya. Namun kita berdebat di sini, kita adalah leader. Kita adalah pemimpin. Kita tidak harus terpaku dengan kekurangan networking seperti ini. Kita tidak harus terpaku dengan keterbatasan talaut seperti ini. Kapan kita bisa bangkit? Untuk apa kita ada di sini kalau kita harus terpaku dengan semua keterbatasan itu? Gampang, hari ini selain ketersediaan networking yang sungguh-sungguh sangat mudah, Starlink mungkin merupakan satu dari sekian jawaban. Starlink dijual cukup murah hari ini, 5 juta lebih, dengan anggaran pemerintah yang hari ini hampir 1 triliun. Masa kita nggak bisa menyediakan Starlink kemana-mana, ke daerah di mana kita harus butuh networking di sana, Nanusa, Miangas, dan semuanya. Jadi Bapak Ibu, kita ada di sini untuk mencari solusi. Ya, problem boleh ada, namun saudara adalah leader di tempat ini. Oleh karena itu, yuk mari kita bersatu hati. Talaut masih bisa, talaut masih boleh. Networking gampang untuk diatasi. Yang pasti ada ketersediaan anggaran. Terima kasih. Waktu Anda habis. Baik. Selanjutnya pertanyaan panelis untuk pasangan calon nomor urut 3. Silakan mengambil salah satu huruf di dalam fishbowl. Boleh ditunjukkan Bapak? Huruf F. Amplop huruf F untuk paslon nomor urut 3 masih tersegel Bapak Ibu. Mohon disimak pertanyaannya. Dukungan eksternal merupakan salah satu instrumen tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana strategi Anda dalam membangun kolaborasi antar stakeholders dalam mencapai visi misi kepala daerah jika Anda terpilih? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari panelis bahwa tentu saja dukungan eksternal dari stakeholders yang di luar itu sangat penting untuk daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Bahwa yang kita tahu bahwa daerah Kabupaten Kepulauan Talaut masih banyak kekurangannya, termasuk dalam infrastruktur untuk menunjang e-government. Tentunya pelatihan-pelatihan juga untuk menunjang itu sangat-sangat dibutuhkan di daerah kita, karena seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak SDM yang kurang mumpuni untuk menuju ke transformasi e-government tersebut. Sehingga jika kami terpilih, selain kita membangun infrastruktur tentunya yang akan dianggarkan dalam APBD, kita juga akan melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang berbasis digital sehingga SDM aparatur sipil negara kita bisa meningkat sehingga pemerintahan yang berbasis digital ini bisa terwujud di Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih, sekian dari saya.
Waktu masih cukup, tersedia, ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Baik, saat ini diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira soal keterlibatan stakeholder, sehingga arah kebijakan dan kerjasama kolaborasi, karena pembangunan talaut ini membutuhkan dukungan dari semua elemen. Itu, sehingga kami minta soal ketajaman penjelasan itu. Jika pasangan nomor 3 ini jadi pemimpin daerah, seperti apa? Memberikan motivasi, melibatkan stakeholder, sehingga semua merasa ada peran masing-masing. Karena daerah ini bisa maju jika semua ini ada merasa terlibat. Karena tanggung jawab pembangunan Kabupaten Talaut ini bukan hanya kepala daerah, bupati dan wakil bupati, tapi termasuk semua stakeholder, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Miangas, di Kabaruan, di Damau, di sana, di Geme, di Tampan Nama, di Salibabu, semua harus ada keterlibatan. Saya kira itu pokok persoalan yang Waktu Anda habis. Waktu Anda habis. Baik, akan direspon paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Perdebatan sore hari ini sangat baik sekali. Kenapa apabila Talaut selalu bermasalah hukum hari-hari ini? Karena itu, karena kita nggak mau melibatkan pihak eksternal. Ya, harusnya kita ada pihak eksternal yang sungguh sangat luar biasa yang bisa memberikan transfer of knowledge atau sharing yang namanya knowledge. Ada Pak di dalam forum Forkopimda, ada Kajari, ada Lanal, ada Polres, ada Dandim dan semuanya. Minimal itu yang kita harus komunikasi dengan mereka. Ini pihak eksternal yang akan memberi masukan agar supaya kita tidak terlalu tersandung dengan hukum. Ada staf-staf ahli yang lainnya, kita bisa minta mereka pendapat agar supaya hal ini dalam perencanaan nantinya kalau kita nggak libatinnya kita akan susah. Yang lebih penting adalah mari pemerintah harus top down. Nggak perlu harus dengan kekuasaannya sendiri memaksakan kehendaknya, harus top down. Mari kita rangkul semua stakeholder agar supaya bisa menciptakan produk yang tidak bermasalah dengan hukum. Waktu Anda habis. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk merespon dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tentunya dalam poin ini kami akan merumuskan kebijakan yang inklusif dan berbasis data dengan tentunya memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang ada. Dalam proses ini tentu kami akan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Kolaborasi dengan stakeholder, kami tentu akan membangun kemitraan yang kuat dengan pihak swasta, organisasi non-pemerintah, bahkan komunitas lokal. Sehingga melalui forum kolaborasi ini, kami akan tentunya mengharapkan ada identifikasi isu bersama untuk boleh dapat mencari solusi yang inovatif agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan. Terima kasih. Waktu Anda masih ada? Cukup. Baik, cukup. Selanjutnya akan direspon pasangan calon nomor urut 5. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih bahwa memang dalam kelembagaan pemerintahan daerah itu faktor eksternal itu baik lingkup daerah dan juga di tingkat provinsi dan pusat serta juga tentu di tingkat masyarakat. Bahwa keterlibatan dari pihak eksternal ini dalam bentuk kolaborasi ini perlu memang dibangun. Karena tanpa ada dukungan dari kelembagaan maupun juga stakeholder dari luar pemerintahan ini, maka kita tidak mungkin akan secara maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nah, bahwa juga di masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan juga pihak swasta ini memang perlu diberi ruang untuk bagaimana kita merajut kolaborasi ini yang konkret dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata, yang tentu dapat kita kemas juga di dalam program kegiatan dari pengelolaan tugas pokok fungsi dari kelembagaan yang sudah ada. Sehingga dengan semuanya ini berkolaborasi dan semua dalam satu tujuan yang sama, maka ini pasti menjadi kekuatan dalam rangka kabupaten ini bisa mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan. Waktu Anda habis. Baik, kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin
saya akan menanggapi pertanyaan dari nomor 1, pasangan calon nomor 1, karena di situ tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita akan bekerja sama dengan stakeholder yang berbasis digital. Sehingga mungkin saya harus menjawabnya lagi bahwa kemungkinan kita akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kominfo. Sehingga ini akan meningkatkan kompetensi ASN kita, masyarakat kita, meningkatkan SDM yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya rasa sekian dari saya, terima kasih. Waktu Anda masih ada? Cukup? Baik, cukup. Hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet, masih ada segmen selanjutnya, yaitu masih dengan pertanyaan panelis untuk para pasangan calon bupati dan wakil bupati. Untuk itu sekali lagi mari kita berikan dukungan yang meriah untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024. Kami akan kembali usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu pasangan calon. Hai teman pemilih, daftar pemilih tetap Kabupaten Kepulauan Talaut telah ditetapkan dengan jumlah 73.479 yang tersebar di 19 kecamatan, 153 desa kelurahan, dan 195 TPS. Pastikan ya namamu telah terdaftar. Jangan lupa ya, hari Rabu tanggal 27 November 2024 gunakan hak pilihmu di TPS. Ayo kita memilih. Kita semua berada di kapal yang sama, yaitu kapal demokrasi. Mari bersama-sama menjaga agar kapal ini tetap berlayar dalam kedamaian dan harmoni. Pemilihan kepala daerah bukan ajang untuk pertempuran, tetapi adalah sebuah proses untuk memilih pemimpin yang terbaik. Kita semua mungkin berbeda pilihan, tetapi tujuan kita sama, yaitu menciptakan masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut yang jauh lebih baik. Jangan lupa 27 November 2024. Ayo rayakan, kembangkan pesta demokrasi. Bapak Ibu mohon tenang, kita lanjutkan debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024. Dan kami mengundang setiap pasangan calon untuk kembali berada di podium masing-masing. Baik, kita masuk pada segmen yang ketiga. Masih seperti segmen sebelumnya, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis dengan waktu 2 menit dan akan direspon oleh pasangan calon lainnya dengan waktu 1 menit dan akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang ditanya selama 1 menit. Dan saat ini kita masuk pada pertanyaan panelis kepada pasangan calon nomor urut 4. Kami mempersilakan pasangan calon nomor urut 4 untuk mengambil huruf pertanyaan dari dalam fishbowl. Bisa ditunjukkan ke kamera dan kepada moderator. Huruf A. Sampul pertanyaan masih dalam keadaan tersegel. Sekali lagi pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali, mohon disimak dengan baik. Era digital menuntut birokrasi yang efisien dan cepat. Digitalisasi layanan publik adalah salah satu langkah penting untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan. Bagaimana rencana Anda dalam mengimplementasikan teknologi digital di lingkungan birokrasi Talaut? Apa langkah-langkah yang akan Anda ambil
untuk memastikan setiap pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui sistem digital. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Sistem digitalisasi di Kabupaten Kepulauan Talaut dengan mengingat daerah kita ini adalah daerah kepulauan, sehingga jarak antara kabupaten dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut ini itu sangat jauh, sehingga untuk menunjang atau mempermudah kita dalam penerapan pemerintahan, dalam birokrasi pemerintahan ini tentunya kami akan mengadakan komputer, kemudian kita akan pengadaan komputer ini kami akan adakan di kecamatan, kemudian desa, di sekolah-sekolah, puskesmas, sehingga akses di pemerintah ini dapat disampaikan dengan mudah dan cepat. Kemudian sistem pelaporan yang ada di desa, kecamatan itu, saat itu diklik, itu langsung dapat diterima oleh pemerintah kabupaten. Begitu juga sebaliknya. Kami akan menyampaikan di kecamatan dengan desa itu sangat mudah, karena digitalisasi ini itu kita akan perbaiki lebih baik. Kemudian kita kan di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut ini hanya ada beberapa desa saja seperti Mamahan, Bulude yang kita belum mempunyai jaringan komputer, sehingga hal ini kami pasangan TWJA kami akan mempercepat untuk pengadaan agar signal seperti di Bulude dan Mamahan ini bisa diakses oleh mereka, bisa sampai kepada mereka. Makasih. Baik, waktu Anda habis. Silakan paslon nomor urut 1 merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira bukan persoalan komputer. Yang sekarang jadi, kita ini kan pemerintah daerah sekarang ini sudah menggunakan sistem SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tapi persoalan sekarang ini itu tadi jaringan, kuota kita masih kurang tersedia. Jangankan Mamahan Bambung, ditulis saja masih susah. Itu kasus, itu persoalan. Kalau ini networknya sudah selesai, baru beli itu komputer. Torampe anak-anak pernah dari Miangas pergi ujian di Karatung. Ini masalah, ini kasus. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan dari narasumber tadi. Makasih. Waktu masih tersedia. Ingin ditambahkan Bapak? Cukup. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 merespon dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatan. Saya sudah bilang berkali-kali, kita ini hadir di sini sebagai problem solver. Ya. Kalau cuma masalah komputer, masalah networking dan semuanya, saya sudah bilang berkali-kali bahwa apa guna kita hadir di tempat ini? Apa guna kita punya kementerian? Makanya perlu adanya komunikasi berjenjang, perlu adanya networking kita di daerah ini dengan kantor pusat, agar supaya bisa membuat masalah networking ini itu selesai. Kalau toh memang belum, kita ada anggaran, kita cukup anggarkan mungkin tidak lebih daripada 1-2 miliar yang kita adakan Starlink, yang bisa kita akses kemana-mana. Kita taruh 100 Starlink, harganya pun tidak sampai 600 juta, tapi itu sudah bisa memenuhi kebutuhan networking di seluruh Kabupaten Kepulauan Talaut ini sambil menunggu yang dari sana. Kita nggak boleh lagi bicara tentang keterbatasan kita. Apa guna kita hadir di sini kalau kita selalu bicara tentang keterbatasan? Itu saja yang menjadi masukan bagi saya. Terima kasih. Baik, waktu masih ada? Baik. Selanjutnya akan direspon paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kalau menurut saya platform yang ada di Talaut sini masih kurang. Yang kita utamakan sekarang sebetulnya adalah masalah listrik. Listrik yang tidak terlalu bagus sehingga membuat internet kita dormila lari-lari, setengah mati dapat signal. Maka untuk itu, kalau diizinkan saya jadi bupati, saya akan benahi dulu
listrik, kemudian internet itu harus, memang kita harus perlu internet. Itulah namanya e-government. E-government yang kita akan bangun itu menyeluruh dari Tinonda sampai Napong Baru. Jadi Starlink itu kita sudah praktek. Kemarin saya sudah bawa tiap jalan, saya bawa untuk mendapatkan signal di mana-mana. Terima kasih. Baik. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 5 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pasti saya secara pribadi bersyukur karena dalam pemerintahan Prabowo Gibran, Menteri Komunikasi dan Informasi itu jatahnya Partai Golkar. Jadi ketika saya menjabat, yang pasti untuk masalah internet jaringan saya pastikan akan tuntas. Dan yang kedua, setelah infrastruktur terbentuk, maka kita harus mengingat bahwa sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut tentunya juga harus ditingkatkan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan agar supaya fasilitas yang ada ketika terbentuk jangan sampai gaptek politik. Istilahnya seperti begini, orang cuma tahu belanja, tapi tidak bisa digunakan, hanya dijadikan alat-alat politik untuk menyenangkan hati masyarakat. Terima kasih. Waktu Anda masih ada? Baik, cukup. Selanjutnya akan ditanggapi pasangan calon. Pendukung harap Kami berikan peringatan pertama satu. untuk pendukung paslon nomor urut 5. Sekali lagi, silakan ditanggapi paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Kami menyadari bahwa untuk menerapkan birokrasi yang efisien dan efektif, maka kita harus terlebih dahulu mengatasi tantangan infrastruktur dan literasi digital. Nah, rencana kami meliputi pembangunan dan perbaikan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan internet yang tentunya lebih stabil dan aksesibilitas ke wilayah-wilayah talaut dalam hal ini yang belum mendapatkan signal baik. Selain itu juga kami akan meluncurkan tentunya pelatihan literasi digital bagi aparatur pemerintahan tetapi juga bagi masyarakat umum sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, langkah-langkah ini kami berharap tentunya akan memberi akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk mendukung pemerintahan yang baik. Terima kasih. Waktu masih tersedia ingin ditambahkan? Ingin ditambahkan? Waktu masih tersedia? Cukup, baik. Selanjutnya pertanyaan panelis untuk pasangan calon nomor urut 5. Disilakan Bapak untuk mengambil salah satu huruf terdapat di fishbowl. Silakan ditunjukkan huruf H. Amplop masih tersegel, huruf H. Mohon disimak pertanyaannya. Dalam upaya pemerataan akses pelayanan publik, masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi banyak kendala, seperti infrastruktur yang terbatas, minimnya tenaga profesional, serta akses terhadap teknologi yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan kesenjangan pelayanan yang signifikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, khususnya dalam akses kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Pertanyaannya, apa inovasi pelayanan publik yang akan Anda terapkan untuk memastikan layanan yang prima bagi masyarakat di daerah terpencil? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan bahwa memang sekarang ini sudah ada bangunan aplikasi yang sedang berjalan di pemerintahan, tapi ini memang belum maksimal. Nanti kami setelah Tuhan izinkan untuk memimpin daerah ini, maka akan ada bangunan bagaimana aplikasi pemerintahan yang berbasis elektronik ini akan ada secara bertingkat di kabupaten, kecamatan, dan desa. Di desa kami nanti akan ada yang namanya portal layanan publik Merah Putih Desa Maju. Nah, sehingga ini akan
tentu berhadapan dengan penyiapan sarana prasarana. Maka sarana seperti listrik, ya kalau memang di tempat itu pengelolaannya nanti apakah di kantor desa ataupun dengan BUMDes, di sana mungkin kita akan cari jalan keluar dulu dengan penyediaan genset. Kalaupun mungkin seperti signalnya belum ada alat sekarang juga seperti salah satu adalah Starlink, ini mungkin kita gunakan. Tetapi bahwa bangunan aplikasinya ini, sistemnya ini harus ada dulu. Dan ini memang membutuhkan dana yang utama di sini, karena ini akan kita kerjasama dengan pihak yang tentu berkompeten, tentu ekspor dalam hal ini, sehingga akan ada satu bangunan aplikasi secara utuh terintegrasi baik di kabupaten, kecamatan, dan desa, sehingga desa masyarakat bisa mengakses informasi itu melalui portal di desa ini, dengan kemudian juga kabupaten ini juga bisa mampu dan cepat untuk bagaimana kita mendeteksi keadaan yang ada di tingkat desa, sehingga informasi dari masyarakat dengan mudah melalui apa tentu kita harus lakukan workshop di sana, dan juga tentu pelatihan kepada masyarakat, pelatihan kepada tenaga-tenaga di tingkat kabupaten dan juga tentu kecamatan, sehingga terjadi learning by doing ini sambil bekerja belajar, dan masyarakat itu boleh mampu memanfaatkan portal ini, dan akses terhadap teknologi itu dapat juga maksimal oleh masyarakat, sehingga walaupun jauh terpencil, tapi namanya akses ini dapat mereka peroleh setiap waktu, dan pemerintah juga bisa mampu untuk memonitor apa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Talaut. Waktu Anda habis. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon dengan waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira itu solusi tadi, dan saya mengusulkan menambahkan bahwa perlunya jaringan lokal area network, dan harus ini berlangsung dilatih secara daring, karena kita sekarang ini mulai dari desa, sistem pelaporannya itu berbasis elektronik. Ini yang tidak boleh, sehingga sering terlambat pelaporan, dan membutuhkan mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai dengan badan dinas, di bawah kendali Sekda. Ini betul-betul dapat memuaskan layanan bagi masyarakat. Hadirnya network, hadirnya teknologi elektronik ini mempermudah dan memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat Talaut. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih ada? Baik. Kita dengarkan respon dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih buat kesempatan. Tentunya apa yang dibicarakan paslon 5 dan paslon 1 ya, tepat sekali yang kita akan lakukan ke depannya, dan saya tidak akan membahas itu. Saya tadi punya program tentang mall pelayanan publik, dan itu sudah langsung integrated sampai dengan ke bawah, dari tingkatan kabupaten sampai kecamatan dan desa. Dan yang harus diperhatikan adalah selain itu, teristimewa di fasilitas kesehatan, kita harus menyiapkan anggaran untuk ini. Sehingga kita bicara tentang sampai kecamatan, sampai desa, kalau nggak ada anggarannya kita mau gimana? Yang lebih penting selain kita menyiapkan fasilitas tadi, kita juga harus menyiapkan anggaran untuk itu. Anggaran bagi mereka, bagi operator mereka, dan bagi semua stakeholder yang mengoperasikan layanan publik yang sepercepat yang seperti ini. Dan tentunya bermuara pada kesejahteraan masyarakat banyak. Terlayani dengan baik, terlayani dengan cepat, dan muaranya masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih. Baik. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan respon dari pasangan calon nomor urut 3 dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Tentu saja yang paling pertama, jika pasangan calon nomor urut 3 menjadi bupati dan wakil bupati, kita akan membangun infrastruktur yang menunjang untuk melakukan e-government. Sehingga era digitalisasi, sehingga di era digitalisasi di pemerintahan akan terwujud. Maka kedepannya kami akan meningkatkan pengembangan platform atau struktur dasar digital yang memudahkan masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik, pendidikan, perizinan, dan informasi publik. Untuk implementasi platform digital ini, maka kami akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Misalkan saja sebagai contoh Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Saya kira terima kasih. Sekian dari saya. Baik.
Pasangan calon nomor urut 4 merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saat ini Kabupaten Kepulauan Talaut kita sudah menikmati layanan telekomunikasi yang begitu baik. Saya berterima kasih kepada Pak Bupati, Pak Dr. Eli Engelbert Lasut yang sempat menghadirkan 25 BTS di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan ini realita kita bahwa Kabupaten Kepulauan Talaut saat ini telah menikmati layanan telekomunikasi yang luas, sehingga kami untuk melakukan hal ini mempermudah dalam pemerintahan. Tentunya inovasi kami yang kami lakukan adalah bahwa kami akan meningkatkan pelayanan di puskesmas, kemudian sekolah-sekolah dengan komputer, dan tentunya kekurangan yang ada beberapa desa yang belum mempunyai jaringan internet, kami akan bekerja sama dengan pemerintahan terkait. Waktu habis. Sekali lagi kami minta kerjasama dari Bapak Ibu. Mohon tenang Bapak Ibu. Baik, kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Pemerintahan yang berbasis elektronik ini gambarannya seperti ini. Ibarat sebuah hotel, kita ada pintu gerbang masuk, tapi di dalamnya ada kamar-kamar. Nah, kalau bangunan ini akan terbangun berbasis elektronik ini, maka akses semua yang berhubungan dengan pemerintahan ini di semua sektor, semua bidang, ini pasti kita akan bisa tangani karena sudah terintegrasi secara kabupaten, kecamatan, dan desa. Sehingga ketika mungkin dari masyarakat mau mengakses, apakah itu pendidikan, apakah itu ekonomi, apakah itu kesehatan, tinggal bagaimana melalui pelatihan-pelatihan ini, mereka mampu untuk masuk secara kesisteman ini, sehingga informasi ini bahkan mereka bisa dengan aplikasi yang ada di HP ataupun kalau tidak ada HP, di portal ini akan tersedia komputer, sehingga mereka mampu untuk masuk salah sistem, mencari informasi, bahkan termasuk akses untuk mereka bisa mengetahui tentang APBD Kabupaten Kepulauan Talaut itu yang nanti harus transparan kepada seluruh masyarakat. Demikian. Baik. Demikian hadirin pemirsa, pendengar dan warganet, segmen pertanyaan panelis untuk para pasangan calon, dan kita masih ada segmen lainnya. Kita akan kembali usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami saudara. Pilkada adalah momen krusial untuk masa depan daerah. Pilkada bukan hanya sekedar sirkulasi kekuasaan atau kepemimpinan, tetapi juga bentuk kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Setiap suara yang Anda berikan adalah sangat bernilai untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Talaut. Pilihlah pemimpin yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga punya komitmen untuk mewujudkannya. Ayo bersama-sama kita ciptakan perubahan, karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Pastikan Anda hadir di TPS tanggal 27 November 2024 dan pilihlah pemimpin untuk Porodisa yang lebih baik. Saya Jan Kumaunang, Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaut, bersama jajaran siap mendukung dan mensukseskan agenda tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Kepulauan Talaut berlandaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jangan lupa masyarakat Kepulauan Talaut untuk datang ke TPS 27 November. Suara Anda menentukan pemimpin dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut 5 tahun ke depan. San Siote, Sempate-pate, Sangkudiman, Superamaya. Langsung bebas rahasia, bersikap jujur dan adil.
Hadirin pemirsa, pendengar dan warganet, terima kasih Anda kembali menyaksikan debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024. Kita masuk pada segmen selanjutnya. Kami mengundang para pasangan calon untuk boleh berada di podium masing-masing. Hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet, saat ini kita masuk pada segmen keempat, yaitu tanya jawab antara pasangan calon. Pada segmen ini, pasangan calon akan bertanya kepada pasangan calon lainnya dengan waktu 1 menit dan akan dijawab dengan waktu 1 menit. Kemudian ditanggapi oleh pasangan calon yang bertanya selama 1 menit. Jika menggunakan terminologi atau bahasa asing dan istilah lainnya, mohon untuk dijelaskan. Kita awali pertanyaan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit bertanya dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pasti kita semua datang di sini ada niat baik untuk membangun Kabupaten Talaut. Di mana-mana dalam kampanye saya selalu bilang bahwa Talaut kita sedang sakit. Kehadiran bupati terpilih akan menjadi dokter untuk menyembuhkan penyakit itu. Banyak kekurangan termasuk layanan kesehatan. Sekarang ini ADD saja, kepala desa, perangkat desa belum terima. Kalau tidak terinformasi, kalau tidak salah juga TPP, PNS juga belum terima. Sekarang seperti apa anakku Hasan dan Haroni soal transparansi pemimpin ini? Jangan lagi terlambat itu ADD. Cukup saja yang dulu-dulu pernah 9 bulan, ini 8 bulan. Stop itu. PNS juga jangan jaga terlambat. Terus tuh layanan yang kecil-kecil kesenaya semua orang pekerjaan. Waktu Anda habis. Cukup tidak? Waktu habis. Makasih banyak. Paslon nomor urut 2 menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih, saya sebetulnya tidak bisa menjawab ini lebih jauh karena Bapak yang paling tahu jawabannya. Karena Bapak di dalam pemerintahan yang sekarang ini. Kalau nanti saya menjawab, nanti jadi malu lagi. Ini ada yang salah dengan ini. Hari ini, debat hari ini itu menggambarkan kita harus banyak belajar dari pasangan yang ada di tempat ini. Dengan janji manis tentang clean and good government. Talaut mempertontonkan banyak ketidakberesan tentang pengelolaan keuangan ini. Dan saya dengar, minta maaf mungkin hari Senin akan ada demo terkait hal ini. Jangan kita nanti ada demo, baru kita mau berbenah. Kita harus benahi dengan perencanaan yang baik, dengan good, clean, and government. Dan yang paling penting sekarang ini, ya Pak, terima kasih, kita harus benahi dompetnya. Reformasi birokrasi dan reformasi dompetnya. Apapun yang terjadi, pasangan IHM akan bertanggung jawab untuk semua keterlantaran ini. Kami berani bertanggung jawab untuk itu. Dan kami akan tuntaskan, bukan cuma tuntaskan, tapi akan tambah dengan TPP berbasis kinerja. Waktu Anda habis. Terima kasih. Akan ditanggapi kembali paslon nomor urut 1. Ditanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya kira ini persoalan ketegasan siapa bupatinya. Karena ini pengalaman saya. Ke depan anakku kasih itu pembagian kewenangan kekuasaan. Papa Ade ini sampai habisnya apa barang itu. Tanin tahu sama sekali kemana. Karena ini pelajaran yang harus kita mesti mau bikin supaya pemerintahan ini, Talaut ini boleh mau dapat style pemimpin yang ada keterbukaan, responsibilitas, prinsip akuntabilitas. Itu yang perlu harus kita laksanakan. Terima kasih. Waktu Anda masih cukup? Waktu masih tersedia? Cukup. Boleh tenang Bapak Ibu? Boleh tenang? Baik, saat ini dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya kira sama persis kehadiran kita ada di sini dalam rangka memperbaiki dan ingin membuktikan kepada Kabupaten Talaut bahwa Talaut ini betul-betul ada kemajuan. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang benar, ada yang kita kenal dengan prinsip
responsibilitas, yaitu merupakan prinsip pelayanan publik yang memerlukan ketepatan pelayanan. Kira-kira pasangan nomor urut 3, jika Tuhan berkenan kasih kesempatan memimpin Talaut, seperti apa pola itu dilaksanakan supaya ada kepuasan baik terhadap perhatian terhadap mulai dari sekda dan seterusnya dan sampai perhatian kepada masyarakat sehingga semua terlayani dengan baik. Waktu Anda habis. Baik, diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk pertanyaan yang baik dari pasangan calon nomor 1. Kami akan mencoba menjawab karena seperti yang Bapak ketahui bahwa saya juga masih baru di bidang politik dan pemerintahan. Jadi seperti yang Bapak tanyakan tadi bahwa responsif dari masyarakat itu sangat perlu untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Maka kami akan tetap mendengarkan responsif itu. Kita akan tetap menjawab dan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tentu saja mulai dari bawah, mulai dari kecamatan, dari desa, naik ke kabupaten. Dan ini ada yang namanya reses, maka kami akan tetap mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Diberikan kembali kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, Anissa, anakku luar biasa tadi sudah berusaha untuk menjawab. Saya hanya bisa menambahkan sedikit saja bahwa yang diperlukan di sini adalah kecepatan perhatian dari top down. Jadi mulai bupati, wakil bupati dan seterusnya, sehingga manakala bupatinya perhatiannya cepat, pasti sekda dan seterusnya sama. Sama dengan bahwa goalnya kita adalah bagaimana memberi kepuasan layanan kepada masyarakat. Kalau Pegadaian bilang begini, mengatasi masalah tanpa masalah. Demikian, terima kasih. Waktu Anda masih ada? Waktu Anda masih ada? Cukup. Paslon nomor urut 1, silakan bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, ini persoalan keteguhan seorang pemimpin. Karena satu-satunya calon perempuan. Diperhadapkan dengan situasi kondisi sosial, geografi, budaya di sini. Kita ini punya lembaga adat yang kuat. Kira-kira menempatkan diri sebagai seorang pemimpin. Seperti apa Ibu Tami dan Pak Jekmon berdiri dalam posisi itu. Ini saya kira masalah biasa dalam kehidupan kita sehari-hari karena adat istiadat tidak boleh kita lewati. Dan perlu harus ada keputusan keberanian kepada daerah bahwa lembaga adat ini harus diformalkan. Terima kasih. Waktu masih cukup, ingin ditambahkan? Baik. Dijawab oleh paslon nomor urut 4, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dapat kami jawab bahwa di Kabupaten Kepulauan Talaut ini itu lembaga adat itu sudah ada perdanya. Sudah ada perda yang dibuat bersama-sama DPRD dan pemerintah daerah. Nah, bagaimana tinggal bagaimana kita dalam pelaksanaan soal lembaga-lembaga adat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya berpikir bahwa di beberapa kampanye pasangan nomor urut 1 selalu seperti tidak menyukai calon-calon yang lain. Misalnya pirang dan seterusnya. Nah, apakah ini adat dan kebiasaan ini
tetap dipupuk oleh nomor urut 1. Kami sebenarnya keberatan atas pertanyaan. Waktu Anda saat habis. ini. Waktu habis. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya kira ini soal akuntabilitas, kepercayaan. Artinya memperkuat posisi lembaga adat ini perlu ada kehati-hatian. Sehingga adat betul-betul dia dalam ranah dan porsi sendiri. Ya, kalau ada jurkam kami yang bicara soal, karena memang ingin bahwa Talaut ini, adat ini dijaga betul. Jangan dikotori oleh perilaku yang tidak sama dan diinginkan oleh lembaga adat di Kabupaten Talaut. Itu, saya kira tadi saya hanya menanyakan soal kira-kira posisi ini, karena calon bupati perempuan satu-satunya, seperti apa memposisikan ini dalam lembaga adat ini. Cuman itu. Makasih banyak. Waktu Anda masih tersedia ingin ditambahkan? Baik, cukup. Baik, saat ini dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 5. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, anakku Yosa dan kakak Adolf. Ya, ini cukup soal kecepatan sebagai pemimpin daerah. Kita ini terdiri dari 19 kecamatan dan terdiri dari pulau-pulau. Jarak Miangas terlalu jauh, Kecamatan Lanusa terlalu jauh, Perikut, Pulau Kabaruan juga jauh, sering mengalami hambatan. Kira-kira dalam rangka prinsip-prinsip good governance, apakah yang bisa dilakukan sehingga responsibilitas sebagai seorang pemimpin ini betul-betul mampu menjawab kebutuhan dari masyarakat. Makasih. Waktu Anda masih ada? Cukup. Baik, cukup. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pasti pertanyaannya begitu baik dari Bapak Ade. Yang pasti kita tahu kondisi keadaan geografis yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dalam era digital saat ini, makanya sangat betul butuh perhatian dari pemerintah. Karena dengan adanya sistem terintegrasi lewat portal yang sudah kita sampaikan tadi, itu akan mempermudah masyarakat dalam pengurusan segala bentuk. Misalnya, ketika mereka membutuhkan informasi dalam pengurusan kependudukan, mereka bisa mengakses cukup di desa saja, tidak perlu datang ke ibu kota. Begitu juga ketika mereka mau melaksanakan pemeriksaan di rumah sakit, mereka hanya mendaftar di desa saja. Dan ketika mereka datang ke kota, khususnya ibu kota, maka mereka tidak perlu antri lagi. Dengan adanya begitu, maka masyarakat pasti sejahtera. Waktu Anda habis. Diberikan kesempatan kembali untuk pasangan calon nomor urut 1 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya kira sangat jelas. Anakku Yopi tadi memberikan jawaban. Itu solusi. Karena memang kondisi kita saat ini membutuhkan itu. Ya, sebagai sesama calon pemimpin kita harus mengakui bahwa jawaban ini adalah jawaban yang nanti menjadi solusi bagi kita semua. Sehingga saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa selain ketersediaan network, tetapi juga perlu tenaga ini harus dididik secara terampil. Karena persoalannya adalah maintenance, pemeliharaan. Ada alat, ada teknologi, tapi masyarakat tidak mampu menjalankan itu. Sehingga baru berapa kali bulan pakai, so rusak karena orang tidak ada yang memahami teknologi ini. Ini juga harus ditambah dalam program solusi. Jalan keluar supaya Talaut ini betul-betul terlayani dengan baik. Terima kasih. Baik, waktu Anda selesai. Selanjutnya paslon nomor urut 2, silakan bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih buat kesempatan. Saya teringat akan begitu banyak teman-teman ASN yang menjadi korban hukum. Saya teringat bahwa ketika mereka suruh amankan kebijakan, membabi buta mengamankannya.
Tapi ketika mereka terkena konsekuensi dari sebuah kebijakan itu, ada begitu banyak PPK dan semuanya kena masalah hukum dan terpenjara hari ini. Padahal ada Undang-Undang nomor 20, ASN nomor 20 tahun 2003 pasal 21 tentang perlindungan akan ASN ini dari masalah hukum. Saya ingin bertanya kepada pasangan nomor urut 1 yang notabene pernah menjabat sebagai wakil bupati top eksekutif Kabupaten Kepulauan Talaut. Kenapa hal ini dibiarkan? Sewaktu Bapak mungkin menjabat dan ada begitu banyak yang menjadi korban. Kira-kira ke depannya seperti apa ketika Bapak menjadi top eksekutif nantinya? Terima kasih. Waktu masih tersisa, ingin ditambahkan? Cukup. Silakan dijawab paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, anakku Iwan Hasan. Jadi gini, ada beberapa kali teman-teman, adik-adik, rekan-rekan di Badan Dinas ketakutan untuk menerima jabatan tanggung jawab PPK, PPKOM, karena ada banyak masalah. Semestinya ini hanya persoalan komunikasi. Harus diberi keyakinan mereka terima jabatan itu, tetapi dibarengi dengan libatkan kejaksaan, libatkan polisi, tegakkan itu undang-undang itu. Jadi dilindungi betul saudara-saudara kita, teman-teman kita ASN yang dalam jabatan itu, sehingga tidak ada rasa takut. Memang betul ada yang ketakutan tidak mau lagi jadi PPKOM karena persoalan-persoalan hukum itu. Ke depan kita betul-betul kuat untuk melindungi mereka. Pak Kajari dan jajaran, Kapolres dan jajaran, kita minta diskusi baik-baik agar mereka dilindungi. Waktu Anda habis. Makasih. Waktu habis. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi dari beberapa debat yang kita sudah alami tadi, dari beberapa jawaban, pentingnya dalam good and clean government itu pentingnya komunikasi, pentingnya keterlibatan, kita harus saling menghargai. Forkopimda jangan cuma dijadikan diundang dalam hal-hal resmikan ini, resmikan itu. Perlu adanya kolaborasi di sini. Perlu mereka, perlu Pak Kajari, perlu Kapolres, perlu Dandim, dan perlu Lanal, perlu semuanya. Agar supaya produk hukum atau produk apapun dalam APBD itu bisa dirilis sudah dengan aman, meminimalkan risiko. Karena kalau dirilis hanya memenuhi moral hasrat dari sebuah pemimpin dan pada akhirnya kita harus mengorbankan banyak orang, ini Talaut akan jadi seperti apa? IHM kedepannya tidak akan mengorbankan itu. Kami akan siapkan pendamping-pendamping hukum yang hebat buat sebuah kebijakan agar supaya kedepannya tidak ada yang takut menjadi PPK, tidak ada yang takut menjadi apapun juga di Pemda Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena adanya kolaborasi dari perencanaan kita siapkan dengan baik, pendampingan pun kita siapkan dengan baik. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kesempatan. Dalam hal clean and good government, Talaut tidak baik-baik saja. Itu kelihatan dari kurva atau grafik pertumbuhan ekonomi Talaut 2 tahun terakhir ini mengalami declining, mengalami penurunan. Begitu juga dengan angka kemiskinan, dia bertambah. Dan begitu juga dengan pendapatan asli daerah. 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada pasangan nomor urut 3. Untuk menjadikan Talaut yang maju ke depannya, untuk menjadikan Talaut yang bisa mendapatkan purchasing power yang meningkat daripada masyarakat, kita butuh pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh PDRB yang maksimal. Apa hubungannya? Atau ketika Bapak berdua menjadi calon bupati dan wakil bupati, bagaimana caranya meningkatkan PDRB ini agar supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, bisa mendorong lapangan pekerjaan? Apa yang Bapak berdua lakukan ke depannya? Terima kasih. Baik, waktu masih ada? Cukup. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik dari pasangan calon nomor urut 2. Bahwa bagaimana cara kita meningkatkan PAD Kabupaten Kepulauan Talaut ke depannya jika kita menjadi bupati dan wakil bupati. Yang pertama tentunya kita akan membuat regulasi yang terbaru yang akan memungut biaya retribusi dan juga pajak. Apalagi di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut ada yang namanya Galian C.
Nah, di situ kita akan membuat regulasi di mana kita akan memungut retribusi dan juga pajak melalui galian C tersebut, dan juga ada regulasi-regulasi yang kita akan buat jika saya dan pasangan saya menjadi bupati, maka kita akan memungut pajak dan retribusi dari hal tersebut. Terima kasih. Waktu Anda selesai. Baik, diberikan kesempatan kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ethiopia adalah negara yang berkembang yang sungguh sangat maju karena menerapkan reformasi birokrasi yang sungguh sangat luar biasa. Dampak dari penerapan reformasi birokrasi yang luar biasa di Talaut ini akan menggenjot tatanan investasi atau masuk investasi yang begitu luar biasa. Perizinan menjadi mudah dan itu akan menjadi bekal untuk meningkatkan PDRB, akan menjadi bekal untuk meningkatkan pendapatan per kapita, akan terbuka lapangan pekerjaan, dan itu akan menstimulus ekonomi Kabupaten Talaut. Dari pendapatan per kapita yang 29 juta, saya bisa perkirakan 5 tahun ke depannya akan sama, bahkan mencapai 200-300%, akan mungkin bisa mencapai 80 juta sampai 100 juta. Yang pasti bahwa clean and good government, reformasi birokrasi harus kita tegakkan dengan baik. Jangan kita hanya berharap bahwa PNS berubah, kita juga harus menstimulus mereka dengan tambahan tunjangan pendapatan mereka, agar supaya mereka meninggalkan kekhawatiran mereka di rumah, mereka fokus di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih. Baik, waktu masih ada? Cukup. Silakan paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya baik, terima kasih. Keterlambatan pembayaran tunjangan ASN, ADD, dan lain sebagainya, serta pelayanan publik yang tidak maksimal, pelayanan publik yang jauh dari yang diharapkan, sehingga membuat kondisi pemerintah jauh dari kata clean and good government, serta kondisi keuangan, kondisi fiskal APBD yang berat disebabkan karena beban hutang masa lalu. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana cara paslon nomor 4 menangani hal ini agar supaya APBD 2025 itu tidak terbeban pada pembayaran hutang, tetapi bagaimana strategi untuk pengembangan peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Waktu Anda habis. Paslon nomor urut 4 silakan menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dapat kami jelaskan bahwa tahun 2024 ini adalah tahun politik, sehingga ini adalah agenda nasional. Terjadi keterlambatan pembayaran ADD dan tunjangan ASN itu terjadi karena daerah harus membiayai 58 miliar untuk biaya pilkada kepada KPU, Bawaslu, pengamanan, dan hal ini perintah oleh Mendagri bahwa harus dilakukan pembayaran lebih dulu, tidak boleh dicicil, dan itu perintah oleh Mendagri, sehingga hal-hal yang boleh dilakukan pergeseran termasuk ADD, termasuk tunjangan ASN itu terpangkas, dan ini sering terjadi pada agenda-agenda pilkada 2008 kemudian. Waktu Anda habis. 4. Waktu Anda habis, silakan ditanggapi paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Mari kita harus jujur pada diri sendiri. Itu aja. Mari kita harus jujur bahwa persoalan pemilihan, persoalan dana pilkada, KPU, Bawaslu, semua daerah mengalami. Tapi persoalan keterlambatan hanya Talaut yang mengalami. Carikan di Sulawesi Utara, di mana yang mengalami pembayaran gaji yang tertunda sampai 6 bulan. Di mana mengalami pembayaran tertundanya ADD, hanya di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tapi semua toh pemilihan ini serentak. Itu perencanaannya sudah dari jauh-jauh hari. Komitmen
moral hasar telah kita dipertaruhkan sebagai pemimpin di tempat ini. Ayo kita mau jujur kepada masyarakat kita. Kedepannya kita harus menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa melakukan strategi perencanaan yang baik, agar supaya kita tidak semata-mata menggeser anggaran. Bagaimana kita bermimpi mau clean and good government kalau kemauan kita anggaran digeser untuk kepentingan sesaat saja. Ayo kita jujur. Saya tahu Lembung Urintulu, kecintaan kita terhadap Talaut harus kita tuntaskan dengan hati yang baik. Terima kasih. Baik, waktu habis. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 5 dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih buat kesempatan. Dalam hal penerapan clean and good government, salah satu targetnya adalah PNS. Ikon utamanya adalah ASN. Saya tahu bahwa Pak Wakil Bupati, calon Wakil Bupati adalah tokoh ASN yang sungguh sangat dihormati dan disegani. Saya tahu ada banyak ide. Saya hanya bertanya bahwa apa pendapat Bapak terhadap tragedi ASN yang hari-hari ini terjadi tentang keterlambatan pembayaran? Dan bagaimana Bapak berdua sebagai calon bupati dan wakil bupati menangani ini sebagai anak Talaut yang sungguh punya perhatian terhadap semua PNS ini? Bisakah carikan solusi atau 1-2 solusi untuk bisa mengantisipasi hal ini? Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup. Baik, dipersilakan pasangan calon nomor urut 5 untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan bahwa disiplin terhadap aturan ketentuan yang menuntun bagaimana APBD itu boleh kita kemas sesuai ketentuan yang berlaku ini harus kita lakukan. Nah, arahan bahwa APBD ini sudah ada peruntukannya, termasuk bagaimana kita taat pada porsi-porsi yang telah diarahkan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri dan ketentuan-ketentuan lainnya. Bahwa yang namanya kesejahteraan ASN ini, yang di dalamnya PNS dan juga P3K dan tenaga honor, itu sudah diatur dan ini wajib untuk kita kelola lebih dahulu. Kalau ini sudah beres, maka yang lainnya baru kita lakukan perencanaan kegiatannya. Jadi urusan wajib dulu kita bereskan. Nah, bahwa ke depan, dan ini kami sudah lakukan, bahwa bagaimana kesejahteraan itu harus kita lakukan sehingga kesejahteraan ASN ini boleh terpenuhi, maka program kegiatan yang dilaksanakan itu tersegar dengan baik. Dampaknya adalah kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Terima kasih. Baik, waktu Anda selesai, dipersilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya bersyukur bahwa kita sudah punya komitmen untuk itu. Siapapun antara kita berlima yang jadi, ayo kita selesaikan tragedi ini. 2025 sangat mengerikan, karena ada bawaan utang yang begitu sungguh sangat luar biasa. Tapi saya percaya bahwa kelima kontestan ini memiliki kemauan yang sungguh sangat menyelesaikan ini, agar supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Dan himbauan saya, ayo pemerintah yang ada sekarang ini, selesaikan selagi bisa diselesaikan. Kasihan 3.364 PNS, mereka menanggung beberapa ribu yang di belakang mereka. Kasihan ada ribuan, sekitar 2.000 aparat desa yang hari ini tidak mendapatkan apa yang mereka mesti dapatkan. Kami berjanji pasangan IHM jika diberikan kesempatan, kami akan selesaikan tuntas hal itu. Kedepannya tidak akan terjadi lagi. 1 bulan dibayar, tiap bulan dibayar tepat pada waktunya. Dan kami janjikan akan kenaikan berjenjang, kenaikan berskala, kenaikan berjenjang sesuai dengan kapasitas dan berbasis kinerja nantinya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Tentu saja menuju tata kelola pemerintahan yang baik, ada tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Apalagi di Kabupaten Kepulauan Talaut seperti yang kita tahu, tantangannya adalah kesenjangan infrastruktur yang menunjang e-government itu. Dan juga salah satunya yang mungkin akan kita hadapi ke depannya adalah perlindungan data privasi. Pertanyaan kami ke pasangan nomor 1 adalah bagaimana cara pasangan nomor 1 menghadapi tantangan tersebut? Baik. Sebentar Pak, waktu masih tersedia ingin ditambahkan? Sudah cukup? Cukup.
Baik, silakan paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Soal kesenjangan infrastruktur sehingga ini bisa mempengaruhi tata kelola dan apalagi soal kebijakan. Ini dibutuhkan kepala daerah, bupati yang punya akses, kapabilitas, kemampuan. Dia harus paham persis soal kemampuan daerah, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sehingga kita tidak tergantung pada anggaran APBD saja. Kita harus punya langkah untuk meningkatkan DAU kita. Kita harus meningkatkan DAK kita dan dana-dana lain yang bisa kita dapatkan di pusat. Inilah diharapkan kepala daerah, bupati dan wakil bupati, dia memahami dan dia punya akses tidak hanya di Provinsi Sulawesi Utara, tapi di pusat, termasuk dengan pihak swasta. Terima kasih. Baik, selanjutnya ditanggapi paslon nomor urut 3. Silakan, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jadi yang kami maksudkan juga adalah salah satu perlindungan data privasi, seperti yang kita tahu bahwa tahun-tahun kemarin terjadi penghackeran terhadap data privasi yang ada di Indonesia, sehingga kami kedepannya jika menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan melakukan pendidikan dan pelatihan cyber security, di mana juga kami akan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Hal ini mencakup akses data, aturan penggunaan perangkat, dan protokol untuk penanganan insiden. Lalu yang terakhir, kami akan membuat satu tim di mana ada yang disebut dengan Computer Security Incident Response Team, di mana tugasnya adalah merespon insiden dengan cepat, efektif, dan tim ini yang akan berperan penting dalam memastikan sistem kembali normal dan waktu Anda habis. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Tentunya penempatan ASN berdasarkan kompetensi ini sangatlah penting. Jadi bagaimana pasangan calon nomor 2 mengatasi praktek nepotisme dan politik balas budi dalam penempatan ASN di lingkungan pemerintahan daerah yang berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah. Waktu Anda masih ada? Selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana bahwa pasangan calon nomor 2 memastikan penempatan di posisi strategis didasarkan pada kompetensi dan keahlian mereka. Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup. Baik, cukup. Diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini komitmen kita berlima. Ketika kita jadi, kita jangan terpenjara dengan kepentingan politik. The right man on the right place, itu jawabannya. Ya, kita harus tempatkan orang pada kompetensinya. Ya, kita jangan terbebani oleh kepentingan politik. Dan hari ini IHM, salah satu calon yang belum mempunyai kabinet kerja ke depannya. Kadis ini, Sekda, dan ini semua. Karena kami menyadari bahwa the right man and right place itu sangat penting. Karena ini bicara tentang good and clean government. Reformasi birokrasi, kalau tanpa ditunjang, menempatkan orang pada posisi yang tepat, ini percuma. Kita tidak akan bisa mengakselerasi pembangunan yang cepat. Kita tidak bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang baik. PNS, reformasi birokrasi, ujungnya adalah kemakmuran bagi masyarakat. Kita nggak akan bisa kalau kita tidak melakukan sistem the right man on the right place. Terima kasih. Waktu masih ada? Waktu masih ada. Baik, cukup. Kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk tanggapan yang sangat baik dari pasangan nomor urut 2. Dan yang kami harapkan ke depannya, siapapun yang menjadi pemimpin masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut akan melakukan seleksi dan promosi yang transparan dan terbuka dan berbasis merit system, sehingga tidak ada yang namanya lagi sistem balas budi dalam pemerintahan kita.
Lalu semoga kedepannya hal ini akan tercipta dan kita bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih. Waktu Anda masih ada? Waktu masih ada? Cukup? Baik, cukup. Selanjutnya paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Talaut ini masih menjunjung nilai tinggi adat dan budaya. Ada beberapa kasus tanah adat yang diambil alih oleh pemerintah. Pertanyaan saya adalah bagaimana pasangan calon nomor 4 menyikapi hal tersebut? Cukup dari saya? Cukup. Terima kasih. Baik, silakan waktu Anda, paslon nomor urut 4, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sebagai calon bupati, tentu kita menyadari pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan tentunya saat ini kurangnya regulasi yang mengatur hak-hak masyarakat adat, terutama terkait sengketa tanah, telah menimbulkan ketidakpastian dan konflik baik sesama masyarakat, pemerintah, bahkan juga bukan tidak mungkin pihak swasta. Untuk mengatasi masalah ini, kami akan menginisiasi program kebijakan yang mencakup pembentukan regulasi lokal yang jelas untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak adat, serta membentuk forum dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta. Melalui pendekatan ini tentu diharapkan dapat memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat ataupun tentang sengketa tanah dan konflik lainnya dapat diminimalisir sehingga dapat mendorong pembangunan yang baik. Waktu Anda habis. Terima kasih. Silakan paslon nomor 3 untuk menanggapinya. Mohon tenang Bapak Ibu. Sekali lagi kami ingatkan mohon tenang agar debat kita berjalan dengan aman. Sekali lagi paslon nomor 3 silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Tentu saja regulasi itu sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pemerintahan kita berjalan dengan baik. Dan mengenai Perda, saya rasa di Kabupaten Kepulauan Talaut sudah ada Perda yang mengatur tentang hukum adat dan pemberdayaan lembaga adat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya rasa kita hanya perlu merevisi lagi regulasi yang sudah ada. Dan juga sebagai masukan ke depannya, bahwa jika terjadi hal tersebut seperti sengketa tanah adat, kami harapkan jika memang pemerintah sangat membutuhkan tanah adat tersebut, maka harus ada dispensasi dari pemerintah, sehingga masyarakat adat bisa merasa dihargai. Terima kasih dari saya, sekian. Baik. Baik. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 5 dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Mengenai budaya korupsi yang telah mengakar di beberapa level pemerintahan yang mungkin juga terjadi di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Apa kebijakan pasangan calon nomor 5 jika menjadi bupati dan wakil bupati untuk memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Talaut? Terima kasih. Waktu Anda masih ada? Cukup. Baik, cukup. Diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, bahwa memang pemerintahan berbasis elektronik ini salah satunya adalah bagaimana mengefektifkan semua program kegiatan itu sehingga taat dan patuh pada semua ketentuan yang ada secara tepat dan jelas dan kemudian mudah untuk dilaksanakan. Ini salah satu meminimalisir untuk kemudian pelaksanaan kegiatan itu tidak sesuai ketentuan. Kemudian bahwa memang ini perlu ada political will ataupun komitmen kolektif dari seorang kepala daerah pemimpin untuk supaya hal ini dapat kita hindari dengan bagaimana kita taat dan patuh kepada semua ketentuan. Tapi
bahwa instrumen sistem elektronik ini harus kita lakukan karena ini sangat membantu, sehingga terjadi di sana apa yang tidak boleh dan boleh itu akan kelihatan dari aplikasi ataupun pemerintahan yang berbasis elektronik ini. Saya kira ini, dan kemudian bagaimana pengawasan, pengendalian dan juga pelaporan ini adalah hal yang tentu sangatlah penting. Waktu Anda habis. Baik, kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi yang kami harapkan ke depan jika pasangan calon nomor 5 terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami mengharapkan bahwa adanya kampanye pendidikan tentang anti korupsi, sehingga ini bisa mendidik para ASN untuk lebih mempunyai jiwa yang berintegritas. Lalu pembangunan zona integritas dan juga melibatkan masyarakat untuk mengawasi dan berpartisipasi, sehingga jika kedapatan ada ASN atau aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi, masyarakat bisa mengadukan ke pemerintah. Terima kasih, sekian dari saya. Waktu masih ada? Cukup? Baik, cukup. Hadirin pemirsa, pendengar dan warganet, sesi tanya jawab antara pasangan calon masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, dan kami akan kembali usai jeda berikut. Kami segera kembali. Dipersilakan duduk kembali. Pemilihan kepala daerah adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik yang nantinya akan memimpin di daerahnya, lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Talaut. Mari bersama-sama kita menciptakan pilkada serentak di tahun 2024 ini, pilkada yang aman, damai dan lancar, demi suksesnya demokrasi di tanah Porodisa yang sama-sama kita cintai. Mari datang ke TPS Rabu 27 November 2024 untuk memilih pemimpin yang terbaik yang nantinya akan memimpin Porodisa ke depan. Terima kasih, Sansiote Sampate-pate. Masa depan Talaut dan Sulawesi Utara ditentukan oleh suaramu. Berpartisipasilah dalam pesta demokrasi. Berikan suaramu, gunakan hak pilihmu untuk menentukan masa depan Talaut dan Sulawesi Utara. Ayo, Rabu 27 November 2024, kita ramai-ramai ke TPS Sansiote Sampate-pate. Baik Bapak Ibu hadirin, mohon tenang Bapak Ibu pendukung, mohon tenang. Mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang, kami memberikan peringatan pertama kepada pendukung pasangan calon nomor urut 3. Sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak Ibu pendukung pasangan calon agar debat publik kedua ini bisa berjalan dengan kondusif. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, dan kita akan melanjutkan debat publik kedua ini. Kita masuk pada segmen kelima, dan kembali kita mengundang para pasangan calon untuk berada di podium masing-masing. Di segmen kelima ini kita masih akan melanjutkan tanya jawab antara pasangan calon, masih seperti segmen sebelumnya. Waktu yang diberikan untuk bertanya selama 1 menit, kemudian dijawab dengan waktu 1 menit, lalu direspon atau ditanggapi oleh pasangan calon yang bertanya selama 1 menit. Kembali kami mengundang seluruh pasangan calon untuk berada di podium masing-masing. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 4 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pertama kami minta maaf karena calon bupati pasangan nomor urut 4 ke toilet. Kami lanjutkan pertanyaan kami dari 5 calon yang ada di depan ini.
yang incumbent adalah hanya nomor urut 1. Tetapi yang terjadi dari tadi saya amati, beliau cenderung lebih mengkritisi pemerintahan yang ada. Nah, itu seperti pepatah mengatakan bahwa meludah di piring sendiri. Pertanyaan saya, apakah saat ini pelaporan dari desa dan kecamatan, puskesmas, apakah saat ini sudah menggunakan pelaporan secara online? Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, cukup. Silakan dijawab paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bapak Jack Monabisi, kayak baru bangun tidur aja. Sebelum Bapak masuk mencalon dengan pasangan Bapak pun juga mengkritisi pasangan Bapak. Jadi begini saya jawab, Pak. Kalau memang puskesmas keadaan sekarang laporannya sudah diberikan. Kalau memang tidak ada obat dan peningkatan yang ada sekarang ini, itu memang orang yang memimpin sekarang ini ada sisa utang yang belum dibayar. Itu yang kita telusuri. Jadi kami rasa problemnya di situ. Bayar utang dulu baru obat itu ada. Seperti itu. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, Pak? Cukup. Silakan paslon nomor 4 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ini saya tidak habis berpikir pertanyaan yang lain, kemudian dijawab juga dengan hal yang lain. Yang kami tanyakan adalah apakah saat ini sistem pelaporan dari desa, kecamatan, kemudian puskesmas, apakah ini sudah dilakukan secara online? Tapi kemudian dijawab dengan hal yang lain. Ini yang agak aneh terhadap pertanyaan yang kami ajukan ini. Apakah karena ini yang ada di otak atau di pikiran pasangan nomor urut 1 ini mengkritisi pemerintahan yang ada? Saya mengatakan bahwa Pak Mokhtar atau pasangan nomor urut 1 calon bupati adalah incumbent. Itu yang kami pendahuluan sebelum kami menyampaikan pertanyaan. Waktu Anda habis. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dalam materi debat kita di saat ini, kita dituntut untuk menggunakan teknologi. Pada debat kita pertama, saya masih mengingat bahwa pasangan nomor urut 2 itu seperti tidak setuju dengan penggunaan teknologi. Teknologi ini sangat penting di dalam membantu menjalankan kita dalam menjalankan pemerintahan itu sangat dibantu dengan teknologi. Tapi pada debat kita pertama, pasangan nomor urut 1 tidak setuju tentang penggunaan nomor urut 2. Silakan, apa alasan saudara? Waktu masih ada? Pas, cukup. Baik, cukup. Diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih buat kesempatan. Jejak digital, rekam digital nggak bisa kita lupa. Silakan akses YouTube pada saat debat pertama. Saya bukan orang yang anti tentang digitalisasi. No, tidak. Yang saya yakini waktu lalu, saya masih teringat 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu, Pak Jack Mon siaran langsung di rumah sakit, mempertanyakan adanya bank darah dan mengkritisi pemerintah habis-habisan waktu itu. Itulah yang saya kritisi.
infrastruktur dasarnya dulu kita benahi. Kita bukan anti digitalisasi. No. Digital itu penting, kita sudah bahas berkali-kali. Saya tidak anti itu. Tapi ibarat membangun rumah, saya bilang, letakkan pondasi dasarnya dengan baik dulu, baru ada atapnya. Jadi itu Bapak harus ingat kembali, rewind kembali. Jejak digital tidak bisa kita hapus. Bapak ingat bahwa betapa Bapak mengkomplain pemerintah saat itu, betapa luar biasanya. Bapak berseteru dengan kepala rumah sakit saat itu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Baik, kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami menanyakan ini kembali karena pada debat pertama tentang pelayanan rumah sakit atau pelayanan kesehatan berbasis teknologi, Bapak lebih mengutamakan kepada bangunan. Sehingga Bapak waktu itu mengandaikan bahwa ada di rumah sakit, mohon menghormati ini, bahwa saudara lebih fokus pada bangunan. Nah, materi pada materi kita ini, kita dituntut untuk memanfaatkan teknologi. Kalau soal saya mengkritisi, itu adalah fungsi saya sebagai DPRD. Siapapun yang memerintah ketika saya sebagai DPRD dan fungsi saya sebagai pengawas atau melihat kekurangan-kekurangan yang ada, tentunya saya juga sebagai DPRD, saya memanfaatkan fungsi saya sebagai DPRD. Waktu Anda habis. Waktu habis. Paslon nomor 4 silakan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Miangas adalah area lintas batas yang sangat strategis daerah Miangas ini. Saudara calon bupati nomor urut 3 adalah pengusaha BBM di Kabupaten Kepulauan Talaut yang memasok BBM di Miangas. Saat ini yang terjadi di Miangas adalah berdasarkan informasi yang kami terima, BBM di sana berkisar 25.000 sampai dengan 35.000 per liter. Nah, apakah kenapa hal ini terjadi? Apa yang dapat saudara jelaskan? Waktu Anda masih tersedia ingin ditambahkan? Cukup. Silakan dijawab. Paslon nomor urut 3, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Yang maksud kamu itu kan mau dijelaskan bahwa BBM di sana 25.000 per liter. Itu bukan urusan saya. Sebab BBM yang punya di sana itu bukan milik saya. Saya cuma sebagai transportir. Sebetulnya kalau saya bukan orang Talaut, kalau kita bukan orang Talaut, kita nyenak bawa itu minyak ke sana. Sebab 5 ton bawa ke sana itu anggarannya itu berapa banyak? Kalau pakai kapal, coba pakai speed aja kamu bawa ke sana berapa duit itu mesti sewa. Cuma karena saya orang Talaut, saya rela bawa ke sana. Tapi itu masalah harga, saya tidak patok di sana untuk angkutan berapa ke sana. Jadi harga di sana yang mengatur adalah yang punya minyak. Waktu habis. Paslon nomor 4. Mohon tenang Bapak Ibu. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kita ketahui bahwa di Miangas itu hal yang diinginkan oleh pemerintah adalah agar di Miangas itu hadir harga BBM sama dengan Manado. Sehingga di sana dicanangkan oleh Presiden tentang harga BBM satu harga. Sehingga harga di Manado sama juga dengan Miangas. Kami tanyakan kepada saudara calon bupati nomor urut 3 karena saudara memasok atau transportir BBM di sana. Apakah saudara yang saya ketahui bahwa saudara bisa tahu, bisa mengecek harga BBM di sana, bukan hanya sekedar mengantar. Saya
ketahui juga bahwa mengantar itu ada biayanya yang ditanggung oleh Pertamina. Waktu Anda habis. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 5. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan masih saja terjadi penyalahgunaan keuangan daerah sehingga menyebabkan masih terjadi tuntutan ganti rugi. Bagaimana tindakan Bapak dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel agar tidak terjadi lagi tuntutan ganti rugi dalam penyelenggaraan pemerintahan? Waktu masih ada? Mau ditambahkan, dilanjutkan pertanyaannya? Cukup. Baik, cukup. Diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bahwa memang dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, ketika kita tidak patuh ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan dan di dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi oleh penilaian dari pihak BPK atau BPKP bahwa terjadi hal-hal yang mungkin dalam hitungannya sehingga yang menyelaksanakan atau mengelola ini mungkin ada hal yang harus dipenuhi dalam bentuk tuntutan ganti rugi yang melalui Majelis TP-TGR, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana meminimalisir ini dengan adanya teknologi yang akan kita lakukan sebagai dasar, yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik. Tapi kalaupun itu nanti terjadi atas rekomendasi BPK, maka memang wajib bagi yang mendapatkan ini untuk kemudian menyelesaikan itu secara mekanisme Majelis TP-TGR atau tuntutan ganti rugi. Saya kira demikian, Pak. Baik, waktu selesai. Diberikan kesempatan kembali kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh pasangan nomor urut 5. Barangkali ini yang perlu dilakukan adalah pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lapangan, misalnya proyek, jika terjadi proyek ataupun misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di dinas badan, itu menurut kami pengawasan lebih diperketat, kemudian pelaporan yang ada di tiap dinas badan itu dapat dipantau dengan baik dan kemudian melakukan kerjasama dengan pihak berwenang, misalnya kejaksaan dan kepolisian, sehingga hal-hal ini itu kita dapat hindari. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya paslon nomor urut 5 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih untuk paslon nomor urut 1 untuk orang tuaku. Kabupaten Kepulauan Talaut memiliki potensi perikanan dan kelautan yang baik. Namun pada kenyataannya sering terjadi pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang salah. Bagaimana pendapat pasangan nomor urut 1 dalam mengatasi masalah tersebut serta dapat menjamin keberlangsungan dengan mengedepankan e-governance? Waktu masih tersedia, ingin ditambahkan? Cukup, silakan dijawab paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Talaut ini ada pada posisi area tangkap. Kita dianugerahi Tuhan ke laut itu 1-2 mil itu dengan biaya murah dibanding dengan pelabuhan atau kota kabupaten lain yang sektor usahanya itu ada pada dinas perikanan. Hanya regulasi saja yang harus kita perkuat dan menghadirkan, misalkan perusahaan.
Kedua, kita memfungsikan SKPT yang ada di Salibabu itu sudah cukup. Baru kalau bisa kita harus mendirikan satu untuk memperkuat posisi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Kita hadirkan command center, jadi pusat pengawasan, pusat pengendalian, sehingga hanya dalam satu tempat saja bupati bisa mengetahui. Didik itu nelayan sampai dia tahu arus kedalaman ikan. Waktu Anda habis. Makasih. Silakan paslon nomor urut 5 menanggapinya. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Tentu ini jadi perhatian kita bersama bahwa nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut hari ini tidak teridentifikasi. Hal ini sangat perlu karena mereka adalah pelaku utama dalam menjaga kelestarian ataupun situasi kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena mereka bisa digunakan sebagai mata-mata kita untuk melihat dan menjamin bahwa ada yang menggunakan pukat harimau yang betul-betul itu merusak ekosistem yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Makanya mereka harus diidentifikasi agar supaya ke depan mereka ini bisa diberdayakan. Dan untuk yang menggunakan racun itu juga saat ini harus dibasmi karena ini sangat-sangat merusak kelangsungan masa depan untuk terumbu karang dan penghasilan yang ada khususnya di bidang kelautan. Terima kasih. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Bagaimana paslon nomor urut 2 ketika Bapak Ibu, ketika Bapak berdua terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, selaku Kepala Daerah dapat melakukan reward and punishment kepada aparatur sipil negara dalam konteks e-governance. Waktu masih ada? Cukup. Baik, cukup. Diberikan kesempatan pasangan calon nomor 2 untuk menjawab dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, dalam sistem reformasi birokrasi yang baik, kita harus mengenal yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Itu penilaian kita berbasis kinerja seperti itu. Ketika memang harus ada reward, kita kasih reward. Ketika memang harus ada punishment, kita kasih punishment. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai hal, identifikasi berbagai hal. Karena ada banyak juga pola kebijakan pimpinan yang menjebak banyak yang di bawahnya. Ini yang harus kita hapuskan terlebih dahulu. Kita harus tahu bahwa memimpin itu kita nggak perlu punya moral hasrat yang terlalu besar tanpa mempertimbangkan kepentingan staf pegawai yang ada di bawahnya. Ayo kita pergunakan yang namanya arena pengawasan, karena hari ini ya masalah punishment and reward itu menjadi suatu isu yang baik ketika bisa dikendalikan dengan baik, akan menjadi bumerang juga ketika kita tidak bisa kendalikan dengan baik. Terima kasih. Waktu masih ada? Baik, cukup. Kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih. Ini baik sekali dan mungkin ini ke depan harus menjadi komitmen bahwa reward and punishment kepada pelaksana tugas dan tanggung jawab aparatur sipil negara dalam hal ini perlu dilakukan. Mungkin perlu ditambahkan bahwa ke depan barangkali perlu adanya yang namanya majelis kode etik. Sehingga kita melakukan reward ataupun punishment itu bukan karena subjektivitas dari kita, tapi atas rekomendasi dari majelis ini yang tentu ini adalah independen, sehingga ini mungkin akan lebih efektif ketika kita secara berjenjang itu dapat melihat kinerja dan juga prestasi yang dilakukan oleh setiap aparatur untuk mengarah kepada reward dan punishment, sehingga ini akan lebih efektif lagi nanti barangkali. Demikian. Waktu masih ada? Cukup. Baik, cukup. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 5 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah dibagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama, urusan pemerintahan absolut, dan yang kedua, urusan pemerintahan konkuren.
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Pertanyaannya, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk memaksimalkan proses digitalisasi dalam pelaksanaan e-government di Kabupaten Kepulauan Talaut terkait dengan pemenuhan pembangunan yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi di Kabupaten Kepulauan Talaut? Waktu Anda masih cukup, ingin ditambahkan? Cukup, silakan dijawab paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat baik dari pasangan calon nomor urut 5. Tentu saja kita harus bekerja sesuai dengan kewenangan kita dan juga tupoksi. Makanya kita selalu bilang di kampanye kita bahwa jika ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, kita akan mengkoordinasikan hal tersebut sehingga pembangunan yang ada di daerah bisa tercapai dengan maksimal. Dan juga kedepannya jika kami pasangan calon nomor urut 3 menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan mengusahakan bahwa infrastruktur di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut akan terus berjalan dan pembangunan akan berjalan, maka kami perlu tetap mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kewenangan dan juga tupoksi kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan ditanggapi paslon nomor urut 5. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, bahwa memang ya seperti tadi komunikasi dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan ini memang ini sangatlah penting karena memang ada ketergantungan dan juga kepentingan bersama untuk suatu tujuan, sehingga koordinasi komunikasi tadi itu adalah sangat penting untuk dilakukan, sehingga apa yang menjadi domain kita dalam hal ini bagaimana kita mau menata pemerintahan yang berbasis elektronik yang ada ketergantungannya dengan kewenangan pemerintah pusat ini boleh dapat dicarikan solusi, bahkan kita bisa saling menopang menunjang sehingga apa yang kita harapkan atas bantuan daripada pemerintah pusat dan provinsi ini boleh terlaksana di Kabupaten Kepulauan Talaut, dan apa yang menjadi komitmen kita untuk menjadikan daerah ini pemerintahannya berbasis elektronik ini boleh terwujud, karena memang telkom ataupun telekomunikasinya itu memang ada dari pusat dan juga listrik, dan kita tentu adalah bagaimana kita mau mengemas ini untuk kemudian dapat terlaksana secara efektif dan efisien di Kabupaten. Waktu Anda habis. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4 dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. E-government memiliki 3 fondasi utama: security, mobility, transactional service. Yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana pasangan calon nomor urut 4 dapat mengimplementasikan e-government dalam pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaut serta solusi konkret yang dapat dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan e-government di Kabupaten Kepulauan Talaut. Waktu masih ada? Ingin ditambahkan? Cukup. Baik, cukup. Diberikan kesempatan pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab dengan durasi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Pemerintahan yang menggunakan teknologi tentunya itu adalah pemerintahan yang berpikir cepat, kemudian inovatif, karena ketika dalam pemerintahan itu menggunakan elektronik dalam menjalankan pemerintahan itu lebih memudahkan pelayanan yang efektif. Misalnya kita dapat menggunakan elektronik ini misalnya di soal rujukan dari puskesmas, kita tidak lagi menggunakan surat rujukan pasien, tetapi hanya melalui teknologi langsung ke rumah sakit dan pasien langsung ke rumah sakit tanpa membawa surat. Kemudian pada pemerintah itu misalnya bupati, wakil bupati dapat mengakses, dapat memantau. Waktu Anda habis. Kembali diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya,
terima kasih. Dan inilah jadi komitmen kita bersama bahwa ke depan digitalisasi dalam proses pemerintahan itu betul-betul akan diaplikasikan. Karena apa? Torang dalam menghadapi kondisi Kabupaten Kepulauan Talaut, hal ini tidak boleh diabaikan. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, menjadi komitmen saya sebagai calon kepala daerah ketika Tuhan berkenan untuk layanan internet yang pasti itu akan kita selesaikan. Yang berikut kita juga harus menjamin ketersediaan listrik agar supaya aplikasi ini tidak akan terlaksana kalau kesediaan listrik itu tidak dijamin. Yang berikut ini untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut dalam mengakses informasi. Dan yang pasti kita punya komitmen karena torang sayang Talaut. Waktu masih ada? Baik. Cukup hadirin pemirsa pendengar dan warganet, demikianlah segmen tanya jawab antara pasangan calon telah selesai dan masih ada segmen selanjutnya yakni pernyataan penutup dan kami akan kembali usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Bapak Ibu dipersilakan. Hai teman pemilih, daftar pemilih tetap Kabupaten Kepulauan Talaut telah ditetapkan dengan jumlah 73.479 yang tersebar di 19 kecamatan, 153 desa kelurahan, dan 195 TPS. Pastikan ya namamu telah terdaftar. Jangan lupa ya, hari Rabu tanggal 27 November 2024 gunakan hak pilihmu di TPS. Ayo kita memilih. Kita semua berada di kapal yang sama, yaitu kapal demokrasi. Mari bersama-sama menjaga agar kapal ini tetap berlayar dalam kedamaian dan harmoni. Pemilihan kepala daerah bukan ajang untuk pertempuran, tetapi adalah sebuah proses untuk memilih pemimpin yang terbaik. Kita semua mungkin berbeda pilihan, tetapi tujuan kita sama, yaitu menciptakan masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut yang jauh lebih baik. Jangan lupa 27 November 2024. Ayo rayakan, kembangkan pesta demokrasi. Baik, terima kasih hadirin pemirsa, pendengar dan warganet. Anda kembali menyaksikan debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024. Mohon tenang, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan segmen selanjutnya yakni segmen ke-6. Untuk itu kami mengundang pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menempati podium yang disiapkan. Baik, hadirin pemirsa, pendengar dan warganet, saat ini kita masuk pada segmen ke-6, segmen terakhir. Kita akan mendengarkan masing-masing pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement dengan waktu 1 menit. Kita mulai closing statement dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 1 MAP AYS bertekad agar jika Tuhan berkenan kami terpilih, maka sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini akan terlaksana. Dan kedua, e-government akan benar-benar terlaksana sehingga akan menghasilkan 1. Perbaikan kesejahteraan ASN, ketepatan pembayaran hak-hak masyarakat dan termasuk perangkat desa dan ASN. Karena itu tekad kami bahwa pasti Kabupaten Talaut akan tercipta kabupaten yang betul-betul kita tetapkan sebagai daerah kabupaten digital dan menuju pada masyarakat yang elok, mandiri, aman, dan sejahtera.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Sansiote, Sansiote, Sansiote. Pilih nomor. Waktu Anda habis. Mabu Mangaramata. Waktu habis. Baik, Bapak Ibu mohon tenang. Bapak Ibu pendukung pasangan calon mohon tenang. Saat ini diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Mohon tenang Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih buat kesempatan. Di bawah senandung Lembungu Lintulu, kami mengajak seluruh stakeholder masyarakat laut. Mari kita rekatkan kembali kecintaan kita terhadap Prodisa. Di bawah slogan Sansiote Sampate Pate, Sangkundiman Separame. Mari kita bersama bangun daerah ini yang makin hari makin terpuruk. Dan pada akhirnya saya mengajak semua stakeholder, baik itu ASN, baik itu tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, para aparatur desa, bahkan tokoh-tokoh pemuda. Ayo jangan skeptis, daerah kita masih bisa. Kita ingin menciptakan birokrat kelas nasional dan internasional. Ayo kita bersama dengan slogan Master Rubenten, memengke alu, tawe otongnya, memengke alu, tawe punene, laut maju berkesinambungan. Waktu Anda habis. Selanjutnya closing statement dari pasangan calon. Bapak Ibu mohon tenang. Bapak Ibu pendukung paslon nomor urut 2 mohon tenang. Closing statement pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada penalis dan penyelenggara debat serta undangan sekalian yang saya hormati. Dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, kita tidak hanya membutuhkan kebijakan yang kuat, tapi juga integritas, akuntabilitas, dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Good government bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan harus kita upayakan setiap hari. Dengan komitmen bersama, kita mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil dan benar-benar menjadi bagian dari perubahan itu sendiri, menuju pemerintahan yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah. Sebagai anak Wanua, ingin Wanua Utaroda berhasil, untuk kami mengajak seluruh masyarakat laut, mari kita Waktu Anda habis. Terima kasih. Baik. Baik, pendukung harap tenang. Baik, pendukung paslon mohon untuk tetap menjaga kondusivitas debat. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menyampaikan closing statement dengan waktu 1 menit. Bapak Ibu mohon tenang. Terima kasih. Dengan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Manusia mengirai-ngirai jalan, tetapi Tuhan yang menentukan. Manusia bisa melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Kami paslon nomor 4 selalu berkomitmen melayani dengan kasih, ketulusan, dan kejujuran untuk tentunya menciptakan pemerintahan yang baik. Dan tentunya kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut untuk mari bersama-sama dengan kami paslon nomor 4 mewujudkan ini bukan saja menjadi mimpi, tetapi kenyataan yang akan terus menjadi berkat bagi masyarakat yang ada. Tentunya tanggal 27 November 2024 kiranya Tuhan menuntun hati dan pikiran dari seluruh masyarakat Talaut untuk memilih paslon nomor 4 Tami Jekmon. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu. Waktu masih ada. Baik, pendukung harap tenang. Selanjutnya closing statement dari pasangan calon nomor urut 5. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kehendak Tuhan menjadi kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Talaut, maka menjadikan pemerintahan berbasis elektronik adalah hal yang harus dan pasti kami laksanakan. Demi Talaut
yang lebih maju dan sejahtera. WII te anak sisi taroda la cium prodesa. WTI te mangkewe su irene su waide. Waito nuntengan sa bambang wabenten alu tapunene ta otom. Sansiote. Sangkundiman Supramayan. Torang sayang talaut, maka kami memohon bahkan juga meminta untuk masyarakat dari Tinonda sampai Dapong Baru pilih nomor karena orang dua adalah anak asusin Taroda. Waktu Anda habis. Mohon Baik, tenang Bapak Ibu. Para pendukung mohon tenang. Bapak Ibu mohon tenang. Baik, Bapak Ibu pendukung pasangan calon mohon tenang. Bapak Ibu mohon tenang. Sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak Ibu pendukung pasangan calon untuk bisa tenang. Bapak Ibu pendukung pasangan calon. Baik, Diharapkan Minesia, untuk tenang. demikian debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2024. Bagaimana masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, apakah sudah menentukan pilihan? Jika belum, tenang saja, KPU Kabupaten Talaut akan melaksanakan debat pada putaran ketiga. Iya, demikianlah debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pemilihan tahun 2024. Akhirnya saya Minesia Lesawengen. Saya Riki Gerungan, terima kasih dan Sampai jumpa. Calon untuk bisa foto bersama. Baik, kepada para pasangan calon dimohonkan untuk bisa ke depan panggung karena kita akan ada sesi foto bersama. Sekali lagi kepada kelima pasangan calon untuk bisa tetap berada di depan panggung. Kita akan ada foto bersama. Kami undang kepada kelima pasangan calon sekali lagi untuk bisa tetap berada di depan panggung untuk foto bersama. Sekali lagi kepada kelima pasangan calon untuk bisa berada di depan panggung untuk foto bersama. Kepada kelima pasangan calon. Ya, sekali lagi kepada kelima pasangan calon untuk bisa berada di depan panggung untuk sukseskan pesta demokrasi Talaut, menjadi pemilih berdaulat ramah dan santun, bergandeng tangan bersama untuk satu tujuan, bersatu membangun negeri di ujung Nusantara. Pilih pemimpin yang pasti terpercaya, bersama kita gapai cita-cita Porodisa. Ayo memilih, gunakan hak konstitusimu, ciptakan pilkada aman, damai dan demokratis. Sansiote sampate pati, Sankuri masuk Paramaya, Sansiote sampate pati, Susamu masuk tari norau. Mari datang ke TPS 27 November 2024.